Bab 1201. Apakah Hong Dali masih menerima antek? Yun Qingfeng, Hong Dali tak kuasa menahan desahan. Sepertinya ada orang baik dan jahat di mana-mana. Menurut buku peninggalan Yun Qingfeng ini, dia tampak seperti orang yang baik. Sayang sekali dia harus mengalami perang dimensi. Kemungkinannya kecil dia selamat. Sungguh disayangkan. Semua orang mengangguk. Orang berpikiran luas seperti Yun Qingfeng, hanya untuk mati dalam perang dimensi. Sungguh disayangkan. Kalau tidak, akan menyenangkan berteman dengan orang-orang seperti itu. Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tang Muxin bertanya ketika semuanya hampir berakhir. Selanjutnya, ayo kita perbaiki. Kita akan bersiap untuk menjalankan rencanaku selanjutnya. Hong Dali menyentuh dagunya lalu menatap Ibu Batu. Ibu Batu, ini pertama kalinya kita di planet ini. Seharusnya ada makhluk elemental lain di sini selain dirimu, kan? Bisakah kau mengenalkan mereka padaku? Aku tidak ingin tempat ini menjadi medan perang. Akan buruk jika aku menyebabkan perang elemental atau semacamnya. Kekhawatirannya bukannya tanpa alasan. Karena hanya ada satu batu induk, mungkin saja ada lebih banyak lagi. Jika sekelompok budak ini bertemu dengan pasukan makhluk elemental, itu akan menjadi kerugian besar. Kerugian besar itu bukan apa-apa. Kalau ada yang meninggal, itu tragedi. Jangan khawatir. Kau menyelamatkanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ibu Batu mengangguk. Hong Dali dan yang lainnya telah menyelamatkannya dan meninggalkan kesan yang baik. Ia sangat ingin berteman dengan mereka. Baiklah, maaf merepotkanmu. Hong Dali mengacak-acak rambutnya, sedikit malu. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kita kembali dulu. Sampai jumpa, Bibi. Lanjutkan. Selamat tinggal. Ibu Batu tersenyum. Terlepas dari perbedaan ukuran tubuhnya, ia tetap merasa seperti Bibi yang akrab. Semua orang kembali mengikuti rute yang sama. Ketika mereka kembali ke area di dalam Storm City, Loka dan yang lainnya sudah kembali ke pesawat ruang angkasa transportasi untuk pelatihan khusus mereka. Hong Dali tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Hari itu sungguh membahagiakan. Mereka melawan bos tim lapangan pertama mereka dan mulai membangun kota. Di planet bernama Azeroth ini, tampaknya kota itu akan segera menjadi surga bagi manusia. Dalam beberapa hari berikutnya, Hong Dali terus memberikan ramuan kepada Loka dan yang lainnya. Di waktu luangnya, ia diam-diam memasuki dimensi kenikmatan bersama Gu Feifei dan Qiyuti untuk menyelesaikan misi pencapaian. Alasan ia tidak membawa Tang Muxin dan yang lainnya adalah karena ia belum menemukan cara untuk menjelaskan masalah transmigrasi. Meskipun sistem memiliki penjelasannya, Hong Dali memutuskan untuk mengungkapkan berita tersebut sedikit demi sedikit. Inilah salah satu alasan mengapa planet ini disebut Azeroth. Namun, ada batas untuk ramuan. Li yang datang untuk melapor dan Hong Dali segera menyentuh dagunya. Kemudian, ia membuat beberapa pengaturan. Tidak baik jika ramuannya tidak cukup. Loka dan yang lainnya masih terlalu lemah. Mereka belum memenuhi harapanku. Li Yang, kembalilah ke Bintang Senglong bersama Suster Xiaoyi untuk membawa lebih banyak ramuan. Dali, tanya Tang Muxin penasaran, mereka masih belum cukup kuat. Mereka hampir mencapai level sektor bintang, kan? Tidak heran Tang Muxin terkejut. Loka dan timnya yang beranggotakan 40 orang, selain Lager dan Gordon, yang telah mempelajari berbagai perangkat aneh bersama Lin Chuyin, hampir mencapai tingkat Stellar Orde kelima. Jika mereka terus diberi ramuan, mereka akan segera mencapai tingkat sektor bintang. Namun, Hong Dali masih belum puas. Ini ada hubungannya dengan rencana besarku. Setidaknya mereka harus setingkat sektor bintang. Hong Dali mendengus. Lihat saja nanti. Hehe. Oh, baiklah. Mendengar bahwa ini ada hubungannya dengan rencana besarnya, Tang Muxin berhenti bertanya. Li Yang dan Xiaoyi segera berangkat ke Senglong Star. Bintang Senglong, di Divine College. 6 hari telah berlalu sejak tahap kedua pertempuran Astral Genius di mana Silver Frost mengalahkan Yu Muming dan meraih tempat pertama. Selama 6 hari ini, semua orang menantikan kembalinya Hong Dali dengan penuh harap. Semua orang menunggu kabar tentang pertarungan antara Hong Dali dan Silver Frost. Pagi ini, seseorang berteriak, pesawat ruang angkasa Hong Dali telah kembali. Pesawat ruang angkasa Hong Dali telah kembali. Mendengar itu, semua orang bergegas ke alun-alun utama dan menatap langit. Benar saja, sebuah pesawat ruang angkasa mendarat di alun-alun utama Divine College. Pintu segera terbuka dan 2 orang keluar dengan cemas. Satu laki-laki, satu perempuan. Seseorang dengan mata tajam mengenali mereka dan berteriak sambil menunjuk mereka antek-antek Hong Dali. Li Yang dan Ling Xiaoyi. Para antek Hong Dali kini menjadi terkenal di kampus. Semua orang tahu bahwa antek-antek Hong Dali yang berusia lebih dari 20 tahun itu semuanya sangat kuat. Mendengar teriakan itu, semua orang bergegas untuk melihat.
Nyonya tua Hua Yueling adalah orang yang paling cemas. Ia memegang tangan Li Yang terlebih dahulu dan bertanya dengan cemas, kenapa kalian kembali sendiri? Di mana kekasihku? Baik, Nyonya tua. Kami ingin mencari Anda. Ling Xiaoyi segera membungkuk dan menyapanya. Pelayan pertama Tuan Muda, Ling Xiaoyi, dan pelayan kedua, Li Yang, memberi salam kepada Nyonya tua. Oke. Hua Yueling membantu Ling Xiaoyi berdiri dan berkata dengan cemas, ada apa dengan Dali? Dia bahkan tidak mengangkat komunikatornya. Tuan Muda sedang bersenang-senang. Ling Xiaoyi tersenyum dan menjawab, hanya saja camilannya kurang. Dia menyuruhku kembali untuk mengambil lagi. Camilan. Mendengar Hong Dali masih makan camilan, orang-orang di sekitarnya berbisik satu sama lain. Umurnya berapa? Dia masih makan camilan, entahlah, kita tidak akan pernah mengerti dunia anak yang hilang. Ini mungkin hobinya. Benar. Setiap orang punya hobi yang berbeda-beda. Hua Yueling mengerti apa yang dikatakan Ling Xiaoyi. Maksudmu ramuan itu? Dia sudah menghabiskannya. Berapa banyak yang kau butuhkan? Bocah kecil, selama dia aman, camilan tidak ada apa-apanya. Ayo, aku akan membawamu ke ruang ramuan untuk mengambil lebih banyak. Pada saat itu, yang lain akhirnya mengerti apa camilan Hong Dali itu. Tidak mungkin. Eliksir itu camilan baginya. Hong Dali ini benar-benar kaya raya. Biasanya aku bahkan tidak tahan makan eliksir. Harganya mahal, benar, siapa yang makan eliksir seperti camilan? Bahkan ketua kita tidak seboros itu. Eliksir sebagai camilan, apa dia tidak takut gangguan pencernaan? Saat itu, Hua Yueling bertanya, oh, ya, Xiaoyi aku ingat Dali membawa banyak camilan saat pergi. Dia menghabiskannya begitu cepat. Apa yang dikatakan Xiaoyi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Xiaoyi berkata jujur, begini, Nyonya tua. Tuan Muda membeli beberapa budak, jumlahnya sekitar miliaran. Tuan Muda suka bersenang-senang, jadi beliau memilih sekitar 40 orang untuk memberi mereka ramuan dan melatih mereka. Mereka sekarang berada di level Stellar Orde kelima. Tapi Tuan Muda masih belum puas. Beliau bilang mereka setidaknya harus level sektor bintang, karena itu, semua ramuannya habis. Semua rahang mereka ternganga. Oh, begitu. Oke, ayo kita ambil lagi. Hua Yueling tampak acuh tak acuh. Bawa lagi kali ini. Kalau tidak, kamu harus kembali lagi kalau kurang. Tak lama kemudian, mereka bertiga menghilang di antara kerumunan. Para penonton baru tersadar. Hehehe, cubit aku, cepat. Apa aku bermimpi? Memberi mereka ramuan ajaib, kau tidak bermimpi. Aku mendengarnya dengan jelas. Para budak itu telah mencapai tingkat bintang Orde kelima. Hehehe, aku berlatih tanpa henti sejak umur 3 tahun dan aku hanya tingkat sektor bintang Orde pertama. Hong Dali benar-benar berhasil membawa mereka ke tingkat bintang Orde kelima hanya dengan memberi mereka ramuan ajaib. Ya Tuhan, apa Hong Dali masih mau menerima antek-antek? Waktu berlalu dengan cepat. Ling Xiaoyi dan Li Yang kembali ke Azeroth dengan banyak ramuan. Di sisi lain, Hong Dali menyaksikan Raja Iblis menginstruksikan para Tauren untuk membuat artefak iblis. Raja Iblis berdiri di tengah pabrik dengan ekspresi tenang dan tanpa henti memberi perintah. Hati-hati, jangan terburu-buru. Kau harus melakukannya dengan mantap. Ya, benar. Hati-hati, materialnya sangat berharga. Bahan-bahan itu adalah otaknya yang besar. Mungkinkah itu tidak berharga? Zero, artefak iblis apa yang sedang kau buat? Hong Dali penasaran. Apa efeknya? Tingkatkan kemampuan antar individu. Raja Iblis memang orang tua aneh yang telah hidup selama 10.000 tahun. Hong Dali memang punya bakat bertanya. Kau menciptakan tim seperti itu dan menjadikan mereka semua setingkat sektor bintang, tujuanmu adalah agar mereka berhadapan dengan pemimpin lawan, kan? Benar juga. Hehe. Kau memang cerdik. Hong Dali mengangguk. Perang dimensi tinggal kurang dari 10 tahun lagi. Aku harus menemukan tim untuk menjalankan misi pemenggalan itu, apapun yang terjadi. Kalau tidak, dengan waktu sesingkat itu, sudah terlambat untuk meningkatkan kemampuan mereka. Aku hanya bisa mencoba metode ini. Awalnya, aku merasa tindakanmu aneh. Raja Iblis mengangguk dan tersenyum. Karena itu, artefak iblis yang kubuat ini sesuai dengan rencanamu. Kegunaan terpenting dari kumpulan artefak iblis ini adalah untuk menghubungkan kehidupan. Singkatnya, ketika orang-orang ini memakainya, energi kehidupan mereka akan terhubung. Setelah itu, selama mereka tidak menderita cedera fatal, seperti patah kepala, atau jantung mereka tertusuk, mereka akan dapat memulihkan kekuatan tempur mereka dengan cepat. Ini sangat berguna. Hehe, aku tahu kau punya harta karun seperti itu. Hong Dali sangat puas dengan Raja Iblis. Ia berpikir sejenak,
lalu bertanya lagi, selain ini, apa kau punya barang bagus lainnya? Ras iblis kami terutama mengolah tubuh, kata Raja Iblis perlahan. Sifat terbaik kami adalah kami tidak mudah mati. Semakin kuat tubuh, semakin kokoh pula. Karena itu, artefak iblis biasanya berfokus pada kemampuan seperti itu. Setelah koneksi kehidupan selesai, aku akan membuat sesuatu yang dapat meningkatkan daya ledak tubuh untuk sementara. Seharusnya tidak akan sulit untuk memperkuat tubuh 5 atau 6 kali lipat dalam 1 menit. Bab 1202. Penemuan ajaib lager. Jika bisa memperkuat tubuh 5 atau 6 kali lipat dalam 1 menit, itu sudah setara dengan second gear mini, bukan? Gelang pemberdayaan milik Xiao Zhengze, bangsawan kehormatan tingkat hitam yang dibunuh Hong Dali di Bintang Peri, hanya mampu meningkatkan kekuatan pemakainya 10 kali lipat. Sekarang, artefak yang dibuat oleh Raja Iblis ini bahkan dapat diproduksi secara massal. Hehehe. Hong Dali hampir meneteskan air liur sambil tertawa. Ia menyodok pinggang Raja Iblis dan terkekeh sambil berkata, Zero, apalagi yang kau punya? Buat lebih banyak. Kita punya banyak antek, semua orang harus mendapatkan sesuatu, kan? Kurasa mungkin 100 atau 2 artefak ras iblis akan bagus. Kau mengerti maksudku? Ia mengangkat alisnya dengan ekspresi kesal. Petik 2 petik 2. Raja Iblis hampir ingin mencekik Hong Dali sampai mati. Apa maksudnya 100 atau 2? Apa dia pikir itu seperti kubis yang dijual di pinggir jalan, jadi dia bisa makan sebanyak yang dia mau? Akan kuusahakan sebaik mungkin, kata Raja Iblis dengan lesu. Aduh, aku ragu bisa menyimpannya lama-lama. Kau meminta 1 atau 200 keping begitu saja, bagaimana aku bisa memenuhi pesanan itu? Hehe, kerja keras, orang tua. Hong Dali menyeringai dan lari. Faktanya, berdasarkan perlakuan terbaik Hong Dali yang konsisten terhadap anak buahnya, para antek yang datang ke alam semesta bersamanya dari bumi seharusnya masing-masing setidaknya memiliki 1 set pakaian tingkat abadi, yang ditukarkan dari toko sistem. Masalahnya, meskipun poin prestasi tidak sulit didapat, poinnya tidak cukup. Tanpa poin yang cukup, ia tidak akan bisa menukarkan perlengkapan yang cukup. Karena itulah ia terpaksa meminta Raja Iblis untuk membuat perlengkapan berkualitas baik dengan atribut tinggi. Awalnya, Hong Dali berencana meminta Raja Iblis untuk membuat lebih banyak benda, tetapi tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Boom! Ledakan itu begitu keras hingga gunung itu bergetar dan goyang. Ini bukan gelombang kejut biasa. Hong Dali langsung lari sambil berteriak, Zero, kau mulai merakit dulu. Ledakan itu sepertinya berasal dari arah laboratorium Chuyin. Aku harus segera ke sana untuk melihatnya. Setelah meninggalkan pabrik Raja Iblis, Hong Dali menaiki pesawat ruang angkasa dan langsung bergegas menuju laboratorium Lin Chuyin. Di tengah perjalanan, banyak orang lain berlari ke arah yang sama setelah mendengar ledakan itu. Lin Yanwei, Tang Muxin, Ling Xiaoyi, dan semua anteknya sedang menuju ke sana. Dali, ledakan tadi benar-benar menakutkan. Tang Muxin mendekat dengan sebuah pesawat ruang angkasa kecil. Ia bertanya dengan cemas, apakah Suster Chuyin akan baik-baik saja? Seharusnya tidak ada masalah serius. Chuyin sangat kuat. Hong Dali mengendalikan pesawat ruang angkasa agar terbang cepat. Ia berkata, dia setidaknya level sektor bintang dan pengguna kemampuan batu jiwa yang terbangun. Dia seharusnya baik-baik saja dalam ledakan biasa. Aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan dan mengapa itu menimbulkan keributan seperti itu. Laboratorium Lin Chuyin terletak di hutan 3 km di sebelah timur kota badai. Laboratorium itu terbuat dari batu-batu besar yang menggunakan kemampuannya, seluas sekitar 50.000 meter persegi. Saat memasuki area laboratorium, mereka melihat berbagai peralatan berserakan di tanah, dia sama sekali tidak tertarik untuk membersihkannya. Chuyin, Chuyin, teriak Hong Dali begitu ia melompat dari pesawat ruang angkasa. Chuyin, kau baik-baik saja. Apa yang terjadi barusan? Semua orang turun dari pesawat ruang angkasa mereka dan mengikuti Hong Dali. Begitu Hong Dali selesai berteriak, ia mendengar suara melengking dari laboratorium. Ya Tuhan, kau tahu kau hampir meledakkanku. Aku sudah bilang ini tidak bisa terburu-buru, harus dilakukan selangkah demi selangkah. Suara itu sepertinya milik Goblin Gordon. Apa yang mereka lakukan? Bagaimanapun, karena Gordon yang bicara, itu berarti setidaknya satu orang baik-baik saja. Soal ledakan itu bagus. Kalau semuanya meledak, dia bisa beli 1 set lagi. Karena dia anak yang boros, mereka bisa meledakkan apapun yang mereka suka. Pada saat ini, terdengar suara kecil lain. Kemungkinan besar itu adalah bir kurcaci. Tuan Chuyin, aku ketakutan. Jangan bantu dia meneliti bahan peledaknya. Seseorang akan mati, jawab Lin Chuyin. Berdasarkan perlengkapanmu, ledakannya pasti 3 kali lebih kuat sebelum bisa membunuhmu. Tidak perlu takut, ya Tuhan.
Keluarkan aku dari sini. Dua orang ini sama sekali tidak peduli, teriak Lager. Hong Dali dan yang lainnya saling berpandangan, lalu segera membuka pintu laboratorium dan masuk. Cuyin, ada apa? Saat memasuki laboratorium, Hong Dali melihat tiga orang bermandikan asap hitam pekat duduk di tanah. Tak jauh dari sana, lokasi ledakan dahsyat masih dipenuhi asap hitam. Kau, Hong Dali tercengang. Kau meledakkan bom di laboratorium. Apakah mereka tidak takut bahwa mereka akan meledakkan diri mereka sendiri? Tuan datang. Goblin Gordon bergegas menghampiri. Tuan, kami baru saja bereksperimen dengan bom Goblin kamikaze kami. Ledakannya hanya 1/10.000 dari daya ledak aslinya. Menurut desainnya, saya pikir ledakannya tidak akan sedahsyat itu, tapi sepertinya ada yang salah. Setelah mendengar kata-kata Gordon, Hong Dali dan yang lainnya ternganga. Satu dari 10.000 kekuatan sebenarnya. Dan itu sudah sekuat itu. Ledakannya begitu keras sampai terdengar di seluruh kota. Kau berencana membuat bom atom. Hong Dali menatap goblin itu, lalu Lager, dan akhirnya Lin Chuyin. Chuyin, apa kau tidak takut akan meledakkan kota badai ke langit? Sudah kubilang tuan pasti marah, kata Lager sedih. Sudah kubilang para genome punya penemuan yang lebih andal. Satu-satunya yang kalian, para goblin, buat hanyalah bahan peledak dan lebih banyak bahan peledak. Saya membuat beberapa perbaikan pada desainnya. Lin Chuyin sama sekali tidak merasa aneh. Bahkan, pikiran bahwa itu mungkin berbahaya mungkin sama sekali tidak terlintas di benaknya. Saya menggabungkan bom kamikaze goblin dan mesin penambah energi dari robot yang saya catat di Divine College sebelumnya. Jadi daya ledaknya telah meningkat pesat. Ngomong-ngomong, katanya perlahan kepada Hong Dali, saya tidak punya uang lagi. Ya, penelitian dan teknologi memang menghabiskan uang. Xiaoyi, beri dia 1 miliar dulu. Hong Dali mendengus. Masih ada lagi kalau belum cukup. Mata Gordon terbelalak kaget. Tuan, Anda bisa dibilang dewa kekayaan. Terimalah kekaguman saya, oke, teman-teman, kita punya uang lagi. Ayo lanjutkan. Saya masih punya banyak desain bagus di sini. Contohnya, bom bintang goblin Sater pamungkas dari ras goblin kita. Itu bom super kuat yang bisa meledakkan seluruh planet. Berhenti. Hong Dali segera menghentikan mereka. Jika ia membiarkan mereka terus seperti ini, Azeroth akan lenyap dari jagat raya. Apapun yang kalian rencanakan untuk dibangun, jangan meledakkannya di sini. Kalau tidak, planet ini akan hancur berkeping-keping. Oke. Gordon mengangkat bahu. Kalau begitu, kita lanjutkan saja riset bom kamikaze-ku dulu. Bom kamikaze ini masih standar. Hong Dali mengacu pada bom yang daya ledaknya 1/10.000. Hati-hati, kau harus hati-hati. Hong Dali berusaha keras menenangkan Lin Chuyin. Lain kali, kau bisa membuat yang dayanya 1/50.000, tapi ingat, jangan gunakan daya penuh. Tidak ada medan gaya kompresi atribut di sini. Planet ini tidak akan mampu menahan ledakan sebesar itu. Aku mengerti. Lin Chuyin mengangguk. Lalu, dengan kalimat berikutnya, hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepala semua orang. Ayo kita teliti bom Goblin Shatter Star yang menghasilkan kerusakan 50.000 kali lipat, lalu produksi massal. Azeroth, kamu harus bertahan. Oh, Lager, Hong Dali menatap Lager kurcaci itu lagi. Intuisinya mengatakan bahwa Lager pasti punya lebih banyak hal bagus untuk ditawarkan. Kulihat kau sepertinya tidak terlalu tertarik dengan bahan peledak. Bisakah kau ceritakan apa saja yang telah kau teliti? Guru yang terhormat, izinkan saya menunjukkan kekaguman saya kepada Anda, kata Lager bersemangat. Anda langsung tahu bahwa saya seorang penemu. Sambil berbicara, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah alat kecil. Ini alat perekam ajaib yang dibuat khusus oleh saya, Lyewan. Alat perekam ajaib. Kedengarannya sangat hebat. Mata Hong Dali melebar. Lager, apa gunanya? Tentu saja, Master, kata Lager bersemangat. Alat ini bisa merekam kemampuan sihir pesulap dengan sempurna. Kita tahu pesulap perlu merapal mantra untuk menggunakan sihir, tetapi apakah lawan yang ahli akan menunggu sampai mereka selesai merapal mantra dalam pertempuran? Banyak pesulap yang dirugikan karena hal ini. Dengan alat perekam sihir ini, pesulap dapat merekam semua mantra sihirnya. Pesulap hanya perlu memanggil sihirnya dan membiarkan alat tersebut yang merapal mantra. Sungguh penemuan yang hebat. Hong Dali tercengang. Ini alat perekam sihir legendaris. Ini perekam. Benar saja, Tang Muxin dan Hong Dali punya pikiran yang sama. Perekam adalah penemuan baru. Ah, Nyonya, penemuan Lager memang sangat hebat. Goblin Gordon membela Lager. Alat ini bisa menyimpan hampir 20 mantra sihir, dan efek terbesarnya adalah alat ini bisa meningkatkan kecepatan pelafalan mantra. Tuan tinggal memanggil penyihir atau biksu atau semacamnya. Pokoknya,
asalkan ada orang yang perlu merapal mantra untuk menggunakannya, baru bisa mencobanya. Benar. Mereka hanya perlu mencari seseorang untuk menguji keefektifan benda ini. Cepat, panggil tim kita. Hong Dali segera mengeluarkan instruksi. Panggil mereka semua. Kalau benda ini benar-benar berguna, efektivitas tempur kita bisa jauh lebih meningkat di masa depan. Jika alat ini benar-benar mudah digunakan, orang pertama yang terlintas di benak Hong Dali bukanlah penyihir, biksu, atau kultivator. Melainkan, manusia kutukan, Lucifer. Bab 1203. Menakjubkan, kuat. Faktanya, Hong Dali memang cukup cerdas. Ia tidak memiliki pengetahuan teknologi secanggih Lin Chuyin atau Lucifer, juga tidak secerdas mereka. Ia sungguh-sungguh peduli terhadap orang lain, dan setiap kali menemukan sesuatu yang baik, ia dapat dengan cepat mengetahui di mana, bagaimana, dan untuk siapa hal itu akan paling bermanfaat. Itulah sebabnya dialah inti sejati timnya. Tak seorang pun akan meragukan sepatah kata pun yang diucapkannya. Inilah pemimpin sejati dalam sebuah tim, jiwa sebuah tim. Tak lama kemudian, Li yang memimpin Loka dan 40 anggota timnya di tengah keriuhan. Bersama mereka, ada juga siswa lain dari tim Astral Shenglong. Kak Dali, ku dengar kau punya sesuatu yang bagus. Sekelompok siswa datang dan mengerumuni Hong Dali. Mereka bertanya dengan penuh semangat, ada apa? Ya, setiap kali Kak Dali mengutak-atik sesuatu, dia selalu mendapatkan hasil yang sangat bagus. Hehe, apalagi kali ini, jangan terburu-buru. Bagaimana Kak Dali bisa menjawab semuanya sekaligus? Kak Dali, beritahu aku akan membantumu menyampaikannya kepada yang lain. Sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Hong Dali, dan Hong Dali melihat ke arah tim Loka. Dalam tim Loka yang beranggotakan 40 orang, terdapat 6 penyihir dan 11 pendeta. Merekalah yang berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika mereka mengepung raksasa batu sebelumnya. Bukan karena mereka tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, masalahnya adalah mereka tidak dapat melantunkan mantra dengan cukup cepat. Sekarang mereka memiliki alat perekam sihir milik Lagar, Elyewan, semoga saja hal itu akan membaik. Lagar, bagaimana caramu menggunakan alat ini? Setelah semua orang datang, langkah selanjutnya tentu saja adalah bereksperimen dengan alat itu. Hong Dali menatap Lagar. Cepat, demonstrasikan untuk kami. Baik, Master. Lagar mengeluarkan alat kecil dan praktisnya. Alat kecil ini seukuran telapak tangan. Ada 2 baris tombol di atasnya, masing-masing 10 tombol. Alat itu tampak agak kasar. Lagar meminta seorang penyihir wanita mendekat dan berkata, jangan panggil sihirmu, cukup ucapkan mantranya. Bernyanyilah setelah menekan tombol ini, mengerti? Saya mengerti. Pesulap perempuan itu tentu saja tahu apa itu rekaman, karena telah mengalami dunia teknologi. Ia mengangguk, lalu menatap Hong Dali. Guru, bolehkah saya mulai sekarang? Silakan, mulai. Hong Dali mengangguk dan menatap pesulap perempuan yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun itu. Penampilannya biasa saja, mungkin sekitar 80 dari 100. Ia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku belum tahu namamu. Namaku Ere. Penyihir perempuan itu tersipu dan berkata, aku akan mulai sekarang. Setelah itu, ia mulai mengikuti instruksi Lagar untuk melantunkan mantra tanpa menggunakan sihir apapun. Mantra ini sangat panjang. Ia melantunkan mantra selama 10 detik, yang sudah dianggap sangat cepat. Akhirnya, ia melantunkan nama mantranya. Razer, 30.000 volt. Ya, memang cukup panjang. Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Sebenarnya, ia selalu penasaran tentang sesuatu. Ngomong-ngomong, Ere, kalian para penyihir butuh waktu lama untuk merapal mantra, bagaimana kalian bisa melindungi diri saat bertarung? Tuan, jawab Ere, sedikit malu, level penyihirku sangat rendah. Saat ini, aku hanya penyihir tingkat menengah, jadi masih cukup merepotkan bagiku untuk menggunakan sihir. Jika aku lebih banyak berlatih, aku akan jauh lebih kuat. Level penyihir. Ini sepertinya sangat menarik. Hong Dali langsung tertarik. Jadi, ceritakan padaku, bagaimana level penyihir ditentukan. Perang dimensi dapat dimulai kapan saja, dan selalu baik untuk memiliki lebih banyak informasi tentang dimensi sihir. Penyihir dibagi menjadi 9 tingkatan, jelas Ere secara detail. Tingkat pertama adalah magang sihir, lalu penyihir magang, diikuti oleh penyihir junior, menengah, dan mahir. Penyihir dari kelima tingkatan ini tidak terlalu kuat. Mereka perlu melantunkan mantra untuk bisa merapal mantra dan sihir mereka tidak terlalu kuat. Lebih tinggi lagi adalah penyihir agung. Salah satu ciri khas penyihir tingkat ini adalah mereka bisa memiliki penjaga makhluk sihir mereka sendiri, yang dapat membantu penyihir menangkis serangan jarak dekat seperti pembunuh. Baiklah, begitulah. Hong Dali menatap Tang Muxin.
Sepertinya Sin-Sinnya telah mencapai level yang setara dengan penyihir agung setelah menyatu dengan batu jiwa es. Ere melanjutkan, level selanjutnya adalah Grand Mage. Mantra penyihir level ini bersifat instan dan tidak perlu diiringi dengan mantra. Pada level ini, mantra mereka sudah cukup kuat. Jika mereka memiliki bahan habis pakai untuk menambah mana, mereka dapat menggunakan sihir terus-menerus. Mereka sangat kuat. Lebih tinggi lagi adalah penyihir suci. Penyihir suci unik karena mereka bisa menggunakan lebih dari 3 jenis sihir. Mereka bisa terbang, dan tidak ada tempat di antara langit dan bumi yang tidak bisa mereka kunjungi. Terakhir, penyihir ilahi. Secara umum, penyihir ilahi hampir setara dengan Tuhan. Mereka bisa melakukan hampir segalanya kecuali menciptakan kehidupan. Setelah menjelaskan sistem peringkat para penyihir, Ere merasa sedikit malu. Tuan, saya hanya penyihir tingkat menengah. Saya mempermalukan Tuan. Tidak perlu malu. Aku bahkan tidak sebaik dirimu. Paling-paling, aku hanya bisa dianggap orang biasa. Hong Dali sama sekali tidak keberatan. Ia bahkan menghibur Ere. Berusahalah dan kau akan menjadi penyihir dewa di masa depan. Semua orang mengangguk. Mereka selesai berbicara dan tibalah saatnya untuk memulai demonstrasi. Lager menginstruksikan Ere untuk melangkah ke tempat terbuka dan membidik orang-orangan sawah di kejauhan. Ere, kau lihat orang-orangan sawah di sana. Panggil sihirmu, lalu tekan tombol yang kau tekan tadi saat merekam dan coba. Oke. Ere segera mengangkat tangan kanannya dan membidik orang-orangan sawah itu. Ia memanggil sihirnya dan menekan tombolnya. Zing! Suara tajam terdengar dan semua orang tiba-tiba merasakan sakit di telinga mereka. Kemudian, mereka melihat seekor ular listrik setebal paha manusia dengan cepat muncul dari telapak tangan Ere dan terbang langsung menuju orang-orangan sawah. Awalnya terdengar suara ledakan, lalu terdengar suara derak arus listrik. Arus listrik yang kuat menyambar orang-orangan sawah dan asap hitam mengepul sebelum akhirnya terbakar. Semua orang tercengang. Ya Tuhan, alat apa ini? Hanya dengan senyum saja, sudah bisa mengeluarkan mantra sihir. Benarkah ini? Sihir instan. Dengan alat ini, mantra bisa langsung dirapalkan. Tadi Ere bilang hanya penyihir agung yang bisa merapal mantra secara instan. Dengan alat ini, Ere, yang hanya penyihir menengah, langsung naik 3 level, mengerikan sekali. Penyihir menengah bisa menjadi penyihir agung dalam sekejap. Meskipun kemampuan lainnya lebih lemah, waktu yang dibutuhkan untuk merapal mantra hampir sama. Sejujurnya, Ere memang mengejutkan semua orang sebelumnya. Ere sendiri tertegun. Ia berdiri di sana, linglung, untuk beberapa saat. Lalu, ia segera memanggil sihirnya dan menekan tombol itu lagi. Terdengar suara, zing lagi, lalu arus listrik lain melesat keluar. Tidak ada batasan berapa kali perangkat ini bisa diaktifkan. Dengan kata lain, selama pengguna memiliki cukup mana, mereka bisa merapal mantra hanya dengan menekan tombol di perangkat. Coba ini. Hong Dali mengeluarkan permata energi yang meningkatkan energi sebesar 30% dan melemparkannya ke Ere. Permata penambah energi, coba kekuatannya lagi. 2 detik kemudian, ular listrik yang awalnya setebal paha berubah menjadi setebal pinggang. Dengan suara dentuman keras, sebuah lubang besar tercipta di tanah. Luar biasa. Kuat. Keajaiban instan itu dahsyat. Hahaha. Hong Dali sangat gembira. Ia menatap Lager dan tertawa. Lager, hebat sekali. Hahaha. Ada apa dengan benda ini? Suara berderak apa itu? Sekarang, semua orang penasaran. Bagaimana cara kerja alat luar biasa ini? Sangat mudah digunakan. Sebenarnya tidak seberapa. Lager mengangkat lengannya yang pendek dan berkata dengan penuh semangat, aku baru saja membuat alat perekam dan meningkatkan kecepatan pemutarannya 100 kali lipat. Meningkatkan kecepatan pemutaran 100 kali lipat, orang ini benar-benar berhasil menemukan ide seperti itu. Lager, kamu jenius, hahaha. Hong Dali tertawa dan mengangkat Lager. Perbaiki sedikit dan sempurnakan. Lalu, kita akan produksi massal. Kita harus produksi massal. Semua orang di tim kita harus punya satu. Hal-hal baik seperti itu harus diproduksi secara massal dan disebarkan kepada umum. Benda ini adalah jalan pintas untuk skill penyihir. 20 kunci, 20 skill sihir. Selama mana cukup, seseorang bisa mengeluarkan mantra apapun yang mereka inginkan hanya dengan menekan tombol yang sesuai. Sungguh praktis. Hong Dali punya ide yang lebih besar lagi. Yang sedang dipikirkannya sekarang adalah, jika semua orang di tim ini bisa mempelajari sihir, baik sihir ofensif maupun sihir pendukung, bahkan sihir penyembuhan yang paling sederhana sekalipun, dengan kotak ini dan semacam alat penyimpan mana, bukankah itu akan menjadikan semua orang penyihir? Kalau dia menguraikannya lebih jauh dan membiarkan Lucifer, manusia kutukan, memasukkan kutukannya ke dalam ini, mereka akan dapat membuat siapa saja diare kapan saja mereka mau, dan membuat siapa saja yang tidak mereka sukai hamil.
Produksi massal, hal-hal baik seperti itu harus diproduksi massal. Baik, Tuan. Lager tampak lebih bersemangat daripada setelah minum 2 gelas anggur berkualitas ketika mendengar pujian Hong Dali. Lager akan menyempurnakannya sekarang, Lager harus menyempurnakan ini. Aku juga akan membantu. Lucifer ikut berdiri. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami kemampuan alat ini, tetapi dia memahaminya. Dia adalah pengguna kemampuan batu jiwa suara yang telah terbangun. Dia baru saja mendapat pencerahan tiba-tiba. Jika dia menghubungkan alat ini ke helm holografik dan menghubungkannya langsung ke otaknya, dia bahkan tidak perlu menekan tombol apapun. Hanya dengan menggunakan gelombang otaknya untuk mengendalikan alat ini, dia bisa menggunakan kutukan apapun yang dia inginkan kapanpun dia mau. Dengan alat ini, dia pasti tak terkalahkan, bukan? Bab 1204. Seorang pria yang memiliki seluruh alam semesta. Selama beberapa hari berikutnya, semua orang sibuk mengerjakan alat perekam sulap milik Lager, LY1. Lucifer sudah menjadi peretas dan ahli teknologi sebelum ia datang ke dunia. Mengubah spesialisasinya bukanlah masalah baginya, lagi pula, ia adalah pria cerdas dengan IQ 180. Hal ini mudah baginya. Jadi, 3 hari kemudian, Lucifer berdiri di alun-alun di luar Storm City dengan perangkat perekam sihir tipe helm terbaru yang telah selesai, juga diberi nama LY3, yang dimodifikasi oleh Lager. Tuan muda, saya akan mulai. Lucifer menjilat bibirnya. Coba efek alat ini, hehe. Saya rasa hasilnya akan bagus. Hong Dali menyentuh dagunya, lalu mengambil keputusan bijak. Tunggu sebentar. Kita masih terlalu dekat dengan kota. Liang, siapkan pesawat ruang angkasanya. Oke. Liang memberikan respons klasiknya dan segera datang dengan pesawat ruang angkasa. Tuan muda, kita mau kemana? Terbang, sejauh mungkin. Hong Dali menunjuk ke satu arah dengan santai. Terbang sejauh 800 km sebelum bicara lagi. Oh lala, mengingat mereka terbang begitu jauh dari kota, mereka pasti akan menyaksikan pertunjukan besar. Semua orang naik pesawat ruang angkasa dan langsung berangkat. Perjalanan dengan pesawat ruang angkasa di dalam planet memang cepat. 10 menit kemudian, di padang pasir yang luas. Baiklah, di sini baik-baik saja. Sebagai pelindung alam, Hong Dali tentu saja tidak akan membiarkan Lucifer menggunakan kemampuannya di lingkungan yang anggun. Kemampuan orang ini sangat aneh. Entah apa akibatnya. Bagaimana jika dia menyebabkan gunung berapi yang tidak aktif di bawah kota badai meletus? Atau jika dia menyebabkan gempa bumi? Baiklah, kalau begitu kita lakukan di sini. Lucifer merasa ini juga tempat yang bagus. Cocok dengan kemampuannya. Oleh karena itu, ia menggunakan perangkat apung tersebut untuk berdiri di langit. Hong Dali dan yang lainnya membawa pesawat ruang angkasa tersebut sejauh hampir 2000 meter untuk mengamati. Dali, kata Tang Muxin lembut, menurutmu seperti apa kutukan Heartbreaker ini? Mana aku tahu. Hong Dali juga tidak yakin. Mengenai kemampuan Lucifer, ia tak pernah bisa sepenuhnya memahami cara kerjanya. Tapi ia tahu itu sangat kuat. Pokoknya, pasti akan berpengaruh besar. Jangan khawatir. Yang lain sangat penasaran. Tidak ada yang tahu apa yang akan Lucifer pikirkan. Tentu saja, mereka akan segera mengetahuinya. Zing. Pertama, terdengar suara mendesing yang mengerikan. Jendela-jendela pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Hong Dali dan yang lainnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Semua orang segera menutup telinga mereka dengan tangan. Efek batu jiwa suara Lucifer setelah kemampuannya terbangun sungguh mengerikan. Yang terpenting, batu itu bahkan tidak menggunakan suara. Saat digunakan, suaranya seperti menusuk telinga. Menutup telinga pun tak berguna. Huuhu. Setelah suara yang membuat orang meringis, gurun yang tadinya tenang langsung berubah riuh. Pasir kuning bertebaran di mana-mana. Yang mereka lihat hanyalah pasir. Badai pasir. Badai pasir setinggi 5 hingga 600 meter itu menerjang maju seperti buldoser yang sedang menyekop. Orang-orang bahkan tak bisa melihat tangan mereka di depan. Sialan, ganas sekali. Hong Dali dan yang lainnya menatap gurun dari pesawat ruang angkasa di bawah, tercengang. Sepertinya efek kutukan Lucifer semakin kuat. Ini badai pasir. Melihat skalanya, badai itu mungkin mampu mengubur kota seukuran kabupaten setelah berakhir. Ngomong-ngomong, apakah orang ini bertransmigrasi? Apakah dia yang mengubur kota Lulan kuno? Tentu saja, Hong Dali jelas meremehkan kemampuan Lucifer, atau lebih tepatnya, meremehkan keberuntungannya sendiri. Itu bukan salahnya. Lucifer dan dirinya bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Hong Dali memiliki keberuntungan yang tak tertandingi dan Lucifer memiliki kemalangan yang tak tertandingi. Terutama ketika mereka berdua bersama. Boom, gemuruh. Badai pasir mengamuk di langit, dan tepat di bawah kaki Lucifer, pasir kuning mulai bergetar terus-menerus.
Rasanya hampir seperti gempa bumi. Bukit pasir tak berujung berguncang dan suara-suara tumpul bergema di telinga semua orang. Apa ini? Lin Yanwei menatap gundukan pasir di bawah dan dengan lembut menarik pakaian Hong Dali. Ia mengerutkan kening. Tuan muda, sepertinya ada sesuatu di pasir. Ada sesuatu di pasir. Mustahil. Apa yang mungkin ada di sana? Kutukan Heartbreaker kali ini sepertinya sangat kuat. Hong Dali memandangi bukit pasir itu. Sepertinya memang ada sesuatu di dalamnya. Astaga, cakarnya besar sekali. Memang, di tengah seruan Hong Dali, sebuah cakar raksasa sepanjang 50 meter muncul dengan ganas dari pasir sambil mengeluarkan suara, puci. Cakar itu putih semua dan ujungnya setajam pedang. Itu cakar tulang. Ini seperti cakar naga, seru Qiyuti kekaget. Itu cakar naga. Ini sisa-sisa naga raksasa. Benar saja, mengikuti getaran bukit pasir, kerangka naga raksasa sepanjang hampir 1000 meter muncul dari pasir kuning. Lebih dari itu, kerangka hewan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari pasir kuning. Astaga, apa itu pasukan mayat hidup? Mata Hong Dali langsung tertuju. Ada pasukan mayat hidup di sini. Dan kerangka naga. Pantas saja dia begitu terkejut. Lagi pula, planet ini seharusnya tak berpenghuni. Naga raksasa seharusnya tak muncul di sini. Tapi kenapa ada kerangka naga raksasa di bawah pasir? Padahal jelas sekali itu naga raksasa mayat hidup yang telah dijinakkan. Lihat kabut kuning yang keluar dari matanya. Wuga. Setelah kerangkanya muncul dari pasir, ia melengkung dan meraung ke langit, melebarkan sayapnya. Lalu, ia melesat ke langit. Kerangka hewan lainnya meraung serempak. Zizi. Suara memekakkan telinga lainnya terdengar. Lucifer mulai menggunakan kemampuan kutukannya lagi. Bersamaan dengan suara itu, naga tulang yang awalnya ingin terbang tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia menoleh dan menatap Lucifer yang melayang di langit. Setelah jeda sejenak, ia menyesuaikan tubuhnya dan terbang menuju Lucifer. Kemudian, ia dengan patuh berhenti di depan Lucifer. Wahahaha, si pemecah hati ini, apa kau baru saja memanggil wahana yang sangat mewah? Mata Hong Dali berbinar-binar. Naga tulang. Ini benar-benar naga tulang. Ini salah satu wahana yang paling mengesankan. Hanya setingkat di bawah permaisuri 5 warna, si Maniske. Kini, Lucifer memiliki kendaraan eksklusifnya sendiri. Hong Dali dan yang lainnya sangat gembira. Seorang siswa memandangi naga tulang raksasa itu dengan penuh rasa iri. Memang, hanya akan ada keuntungan mengikuti tuan muda. Hanya butuh satu perjalanan untuk membawa kembali seluruh pasukan mayat hidup. Sebelum ia selesai berbicara, seorang siswa yang cerdas memeluk paha Hong Dali. Kakak Dali, kau kakak kandungku. Apa kau masih menerima antek? Kalau iya, tolong pertimbangkan aku dulu. Sialan, kau merampok di siang bolong. Semua orang bercanda dan tertawa sejenak. Hong Dali memandangi tulang-tulang hewan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, menyentuh dagunya, lalu bergumam. Ngomong-ngomong, kenapa ada naga tulang di sini? Aneh sekali. Pada saat ini, Ere berkata dengan lembut, mungkin, seorang penyihir mayat hidup mati di sini. Oh, penyihir mayat hidup. Hong Dali menatap Ere. Maksudmu tulang naga dan tulang hewan lainnya dimurnikan oleh penyihir mayat hidup? Seharusnya begitu, Ere mengangguk setuju. Secara umum, hanya penyihir mayat hidup dari dimensi sihir yang bisa memanggil hewan mayat hidup. Dali, itu sangat mungkin. Tang Muxin menusuk Hong Dali dengan lembut dan berkata dengan lembut, ingat ketiga kultivator itu. Mereka mungkin ada di sini untuk memburu penyihir mayat hidup. Mungkin, sangat mungkin. Karena sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Ngomong-ngomong, naga tulang ini cocok sekali dengan Lucifer. Kita biarkan saja begitu. Kita sudah keluar berhari-hari, saatnya kembali. Ia menjentikkan jarinya. Kembali ke ibu kota. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pinggiran kota badai. Karena mereka sudah siap untuk kembali ke Bintang Senglong, langkah selanjutnya adalah mengemasi barang-barang mereka. Sebelum mereka pergi, Hong Dali memanggil Yin Tianzong dan tersenyum sambil berkata, Saudara Tianzong, aku membutuhkanmu untuk menjaga benteng dalam waktu singkat. Zero akan tetap di sini untuk menemanimu. Aku juga akan meninggalkan 2 pesawat ruang angkasa di sini. Selanjutnya, aku perlu merepotkanmu untuk menyebarkan berita ini. Persiapan untuk rencana besar kita telah dimulai. Hehe. Oke, enggak masalah. Lingkungan di sini lumayan. Yin Tianzong memeluk Hong Dali erat-erat. Dali, jangan lupa sering-sering pulang kalau kamu ada waktu luang. Jangan khawatir, aku akan sering kembali. Hong Dali langsung setuju. Di Bima Sakti, Ragnar adalah seorang kultivator maniak. Di usianya yang baru 25 tahun, ia telah bekerja keras, berharap menjadi pejuang tak tertandingi untuk menguasai wilayah tersebut. Namun,
Dalam praktik sehari-hari, sebuah cahaya menyilaukan turun dari langit, lalu sebuah gambar raksasa muncul di langit seluruh kota. Di tengah gambar terdapat bayangan hitam. Sebuah kalimat muncul di bawah bayangan hitam itu. Kekayaan, reputasi, kekuatan. Seorang pria yang memiliki seluruh alam semesta, Hong Dali yang boros, mengucapkan kata-kata yang mendominasi berikut ini, apakah kau menginginkan kekayaanku? Kau bisa memilikinya. Carilah. Aku telah menaruh semua kekayaanku di sana. Bab 1205. Hong Dali kembali. Gambar berikutnya menunjukkan kekayaan, peralatan, dan bahkan manual rahasia. Komitmen yang diwariskan oleh keluarga kerajaan, perubahan zaman, dan impian umat manusia, semuanya tak terbendung. Selama manusia terus mengejar kebebasan, ini tak akan pernah berhenti. Di alam semesta yang luas ini, mimpi-mimpi yang tak berujung akan menjadi motivasimu untuk maju. Kumpulkan keberanianmu dan biarkan dirimu dipimpin oleh Panji Iman. Tahukah kamu bahwa di alam semesta yang jauh, ada sebuah planet bernama Azeroth? Di planet ini, ada harta karun yang sangat besar. Selama kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa menjadi salah satu orang terkuat, yang mampu mengawasi seluruh sektor bintang. Pergilah, carilah harta karun itu, ada di sana. Tak lama kemudian, proyeksi holografik itu berakhir. Setelah menonton video, Ragnar menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Hong Dali si anak hilang. Siapakah pria ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Entah apa yang dipikirkannya, video pendek itu telah menarik perhatian Ragnar. Ia mendongak dan terus menonton. Tak lama kemudian, wajah Hong Dali menghilang, diikuti oleh video yang memperlihatkan banyak pesawat angkut di udara, menyebarkan peralatan ke seluruh planet. Pesawat ruang angkasa bertebaran di mana-mana, dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya terlempar dari pesawat ruang angkasa. Setelah video berakhir, sebuah bagan yang menunjukkan atribut peralatan ditampilkan. Pelindung dada Aurora, kekuatan plus 25, kelincahan plus 25, refleks plus 20. Blaze Legging, kekuatan plus 30, kelincahan plus 20, refleks plus 25. Jubah Brilian, kekuatan plus 10, kelincahan plus 15, refleks plus 15, peningkatan energi plus 10%. Gambar-gambar peralatan ditampilkan satu per satu. Kemudian, suara Hong Dali terdengar lagi. Teman-teman, aku sudah melempar semua peralatan ini ke planet ini. Mau? Kalau mau, ayo ambil, hahaha. Videonya berakhir. Saat itu, Ragnar benar-benar tercengang. Jika peralatan-peralatan itu dimasukkan ke dalam acara perjudian harta karun keluarga kerajaan Shenglong, semuanya akan menjadi sampah yang tidak diinginkan. Anak-anak mungkin akan membawanya pulang sebagai mainan. Namun, standar keluarga kerajaan Shenglong dan standar galaksi biasa sangatlah berbeda. Peralatan tingkat terendah untuk keluarga kerajaan Shenglong yang hanya bernilai 10.000 atau 20.000 dolar Shenglong akan bernilai 100 atau 200 juta dolar galaksi. 100 atau 200 juta. Jumlahnya sangat besar, dan peralatannya ada di mana-mana di planet ini. Gila. Ragnar langsung mengamuk. Ia bergegas menyalakan komputer dan mulai mencari berita tentang Hong Dali. Ragnar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Keluarga kerajaan Shenglong, yang paling agung di antara semua keluarga kerajaan, anggota keluarga Hong. Ia memiliki kekayaan yang tak terbatas. Ia sendiri mungkin tidak menyadari betapa besar kekayaannya. Orang seperti itu pernah berkata bahwa harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan di planet bernama Azeroth. Banyak sekali komentar netizen yang meninggalkan komentar. Ya ampun, aku hampir gila. Planet itu penuh dengan barang-barang luar biasa, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Aku akan pergi bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku. Jika aku berhasil mendapatkan satu barang saja, aku tidak perlu khawatir soal uang seumur hidupku, saudara-saudara, aku akan pergi ke sana dulu. Pergi. Kita harus pergi. Saat membaca komentar-komentar netizen, mata Ragnar langsung berbinar kemasan. Bagaimanapun juga, ini kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Bangsawan Shenglong. Sungguh mulia. Tak heran ia begitu bersemangat. Ia bahkan belum menjadi bangsawan kehormatan. Kesulitan yang harus ia lalui untuk meraih kesuksesan besar hampir tak teratasi. Kali ini berbeda. Keluarga kerajaan Shenglong telah menempatkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di planet itu. Sesampainya di sana, meskipun ia tidak berhasil menemukan harta karun terbesar dan hanya menemukan beberapa barang biasa, itu sudah cukup untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh gaya. Lagi pula, pasti ada lebih dari sekadar harta karun di sana. Akan ada berbagai peluang lain. Jika dia bisa mengembangkan kultivasinya di sana, itu akan menjadi bonus. Mari kita lihat apakah ada informasi lebih lanjut. Ragnar melanjutkan pencariannya di internet dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, dia melihat informasi tambahan untuk acara tersebut. Dilarang membunuh budak tanpa izin atau menangkap budak dari dimensi lain.
Dilarang menyembelih hewan atau mencemari lingkungan. Larangan aneh. Ragnar menggelengkan kepalanya. Hong Dali ini benar-benar aneh. Itu tidak masalah. Tujuanku adalah berlatih dan berburu harta karun. Setelah memutuskan, Ragnar segera mengemasi tasnya dan berangkat. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menuju koordinat Azeroth. Mungkin ada ratusan ribu pesawat ruang angkasa yang berdempetan. Semua pesawat ruang angkasa ini dipiloti oleh para pejuang seperti Ragnar. Mereka hanya memiliki dua tujuan, berburu harta karun dan pengembangan spiritual. Dali, rencana besarmu. Di pesawat ruang angkasa yang kembali ke bintang Senglong, Tang Muxin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah kau membuang-buang uang ke seluruh dunia? Hong Dali tidak hanya membuang-buang uang, ia bahkan meninggalkan naga hijau Wu Wei di sana untuk menjaga lautan. Bagaimanapun ia melihatnya, semuanya tampak agak luar biasa. Sebaliknya, Gu Feifei tampak sangat tenang. Gagasan orang ini tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Aku tidak mau repot-repot memikirkannya. Gu Feifei sudah terbiasa. Ngomong-ngomong, ide-ide aneh Hong Dali memang tak ada habisnya. Oh, tentu saja. Hong Dali sama sekali tidak merasa aneh. Ia sangat puas dengan jalannya rencananya. Coba pikirkan, kotanya sedang dibangun sekarang, perlengkapannya juga sudah ada. Ditambah lagi, dengan semua budak dari dimensi lain di sana, begitu para prajurit ini pergi, perkembangan planet yang kacau balau ini pasti akan sangat menarik. Sihir dan kemampuan lainnya, teknik bela diri, dan keterampilan. Hehe, pasti seru. Kau benar-benar. Tang Muxin mengangkat bahu tak berdaya. Kau benar-benar tidak masuk akal. Meskipun ia merasa Hong Dali tidak masuk akal, Gu Feifei menyadari bakatnya. Kurasa tidak. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi kalau dipikir-pikir lagi, jika hal-hal yang disebutkan Hong Dali digabungkan, mungkin akan tercipta metode latihan baru. Kalau memang begitu, pasti akan hebat. Ngomong-ngomong, inilah alasanmu meminta Yin Tianzong dan Raja Iblis untuk tinggal di sana, kan? Benar sekali. Hong Dali menjentikkan jarinya. Itulah yang kupikirkan. Baiklah, ayo kembali. Tinggalkan benda-benda ini dulu. Pertempuran Astral Genius seharusnya berakhir di Senglong Star. Ayo kita tunjukkan wajah kita, hehe. Di bintang Senglong. Din Vergos merasa ia telah kehilangan banyak rambut dalam beberapa hari ini. Hong Dali sialan ini, dia pergi 2 minggu untuk bersenang-senang tanpa kabar sama sekali. Satu-satunya waktu dia mengirim antek-anteknya kembali adalah untuk mengambil lebih banyak eliksir. Setelah itu, mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Bajingan ini minta dipukuli. Saat Vergos sedang depresi, seorang petugas kampus bergegas masuk dan berteriak, "Dekan, dekan. Dia kembali. Dia kembali. Apa yang kembali? Siapa yang kembali?" Vergos sedang kesal dan nadanya tidak ramah. "Siapa yang kembali? Apa yang membuatmu begitu cemas? Tunggu sebentar, dia kembali. Maksudmu Hong Dali sudah kembali?" "Ya," teriak petugas kampus. "Hong Dali kembali. Wahana antariksanya telah memasuki atmosfer dan dia akan tiba dalam 5 menit. Sial, bajingan ini akhirnya kembali." Vergos hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hong Dali kembali. Kali ini mereka akan menyaksikan pertunjukan. Dia harus bergegas. Ketika Vergos meninggalkan kantor, alun-alun utama Divine College sudah dipenuhi mahasiswa dari berbagai astral. Selama waktu itu, mereka menunggu dengan penuh harap untuk menyaksikan duel antara Hong Dali dan Silver Frost. Kini setelah Hong Dali akhirnya kembali, mereka tak mungkin melewatkan pertunjukan sebagus itu. Lihat cepat, lihat cepat. Sebuah pesawat ruang angkasa datang. Tak lama kemudian, beberapa siswa yang bermata tajam melihat sebuah pesawat ruang angkasa melesat menembus awan dan mendarat perlahan. Mereka berteriak, "Hong Dali! Hong Dali! Hong Dali kembali!" Seketika, banyak sekali siswa yang berteriak serempak, "Hong Dali! Hong Dali! Hong Dali, cepat, kembali! Hong Dali telah kembali!" Para siswa tentu saja gembira. Silver Frost, yang berada di antara kerumunan, mengepalkan tinjunya erat-erat. Akhirnya, Hong Dali kembali. Karena belum pernah bertukar jurus dengan Hong Dali, posisinya sebagai nomor 1 sama sekali tidak meyakinkan. Masih ada Gu Feifei. Ayaya, si Dali si brengsek ini akhirnya kembali. Vergos mengusap kepalanya dengan gembira. Ia menatap langit dan bergumam, orang-orang setiap hari bertanya kapan dia akan kembali. Akhirnya aku terbebas dari itu. Berat sekali rasanya. Huhuhu. Pesawat ruang angkasa Hong Dali semakin dekat ke tanah. Tak lama kemudian, kerumunan bergerak mundur untuk menciptakan ruang kosong dan pesawat ruang angkasanya akhirnya mendarat dengan suara dentuman. Ketika pesawat ruang angkasa itu stabil, semua orang mengelilinginya dan menunggu Hong Dali muncul.
Vergos tahu Hong Dali pasti akan dihentikan di pintu. Ia bersiap-siap untuk mendengar kapan pertarungannya dengan Silver Frost akan dimulai. Kaca. Pintu terbuka dan para siswa Astral Shenlong bergegas keluar dengan berisik. Mengikuti di belakang adalah Tang Muxin, Lin Yanwei, dan istri atau antek Hong Dali lainnya. Tapi di mana Hong Dali? Kenapa dia tidak keluar? Dalam sekejap, semua orang menjulurkan leher untuk melihat kapan Hong Dali akan keluar. Tepat saat itu, Ling Xiaoyi mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Tuan muda masih tidur. Jika Anda mencarinya, harap tunggu sampai dia bangun. Lalu, dia pergi perlahan. Bab 1206. Tim Kikas. Tidur. Hong Dali ini tidur. Dia bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Sekelompok orang lain tiba-tiba keluar dari pesawat ruang angkasa. Mereka adalah budak dari dimensi lain dan berbagai ras. Tauren, Goblin, Kurcaci, manusia, elf, Werecat, Were Jaguar, dan robot. Kelompok itu hanya beranggotakan sekitar 30 atau 40 orang. Namun, hampir tidak ada dua budak dari ras yang sama. Siapa mereka? Para siswa dari berbagai astral menatap Loka dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Loka dan para budak lainnya juga balas menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Kedua belah pihak tercengang dan bingung. Aku ingat sekarang, teriak seorang murid tiba-tiba. Ini budak-budak yang dibeli Hong Dali. Mereka budak-budak yang disebutkan antek perempuan itu saat dia datang untuk mengambil ramuan. Itu mereka, kan? Semua orang langsung teringat. Mereka lalu menatap Loka dan yang lainnya dengan tatapan aneh. Tingkat sektor bintang orde pertama, tingkat sektor bintang orde pertama, tingkat sektor bintang orde pertama, bahkan ada tingkat sektor bintang orde kedua. Sekelompok besar budak dari dimensi lain sekarang semuanya adalah prajurit tingkat sektor bintang. Tingkat sektor bintang. Mereka sampai di sana murni dengan mengonsumsi eliksir. Butuh berapa banyak eliksir untuk itu? Aku tak tahan. Bisakah seseorang mencubitku? Apa aku bermimpi? Budak setingkat sektor bintang hanya karena mengonsumsi eliksir. Benar. Kita bahkan tidak seboros itu saat mengonsumsi eliksir sendiri. 1, 2, 3, 38, 39, 40. 40 budak tingkat sektor bintang. Bunuh aku. Apa yang telah kulakukan selama ini? Aku telah menyia-nyiakan latihanku. Membandingkan itu menjijikkan. Apa Hong Dali masih butuh antek? Aku ingin mengikutinya di masa depan. Semua orang terpesona. Sudah menjadi hal yang wajar bagi orang kaya dan dermawan untuk menyisihkan sedikit ramuan untuk budak yang mereka sukai. Lagi pula, semua keluarga kerajaan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun, bagi Hong Dali, memberi makan ke-40 budaknya di tingkat sektor bintang dengan ramuan seolah-olah itu hanya camilan, itu bukan lagi kemurahan hati. Ia hanyalah seorang pemboros. Apa yang bisa dilakukan sekelompok budak setingkat sektor bintang? Sehebat apapun mereka, mereka tak bisa dibandingkan dengan sang terpilih. Loka, cepat kemari. Ling Xiaoyi melambaikan tangan padanya. Kita cari tempat tinggal yang sudah diatur nyonya tua dulu. Kita bereskan sisanya setelah tuan muda bangun. Baiklah, Suster Xiaoyi. Loka tersenyum pada Ling Xiaoyi. Kemudian, ia memimpin para budak lainnya dan berjalan ke arahnya. Setelah sekelompok besar budak itu beristirahat, semua orang meledak. Dilihat dari situasinya, Hong Dali sedang bersiap untuk mengacaukan beberapa hal lagi. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan dengan sekelompok besar budak di kampus ini. Kurasa Hong Dali ini pasti punya tujuannya sendiri. Coba pikirkan. Pertempuran kelompok berikutnya. Mereka akan membagi 10.000 orang menjadi dua kubu besar. Itu akan menguji perencanaan strategis dan kemampuan komando mereka. Jika Hong Dali membawa semua budaknya, mereka mungkin bisa membantu. Itu mungkin tidak benar. Akan ada lebih dari 5.000 orang yang bertarung di setiap pihak. Apa gunanya kelompok budak ini? Kekuatan mereka murni didapat dari mengonsumsi ramuan. Benar. Kelompok sebesar itu mungkin tidak akan berdampak besar. Silver Frost berdiri di tengah kerumunan dan mengerutkan kening sebelum mendengus merendahkan. Anak boros. Apa gunanya dia melatih sekelompok budak? Setingkat sektor bintang orde pertama. Mereka bahkan tak sanggup bertahan semenit pun melawanku. Tak heran ia meremehkan para budak itu. Selama pertempuran Astral Genius, Silver Frost mengalahkan semua murid dari astral lain hanya dalam satu gerakan. Tak seorang pun bisa bertahan lebih dari 10 detik. Bahkan jika dia membawa kelompok budak ini ke pertempuran grup, mereka hanya berjumlah 40. Apa gunanya? Saat semua orang menatap dan membicarakan budak-budak yang baru dibeli Hong Dali meregangkan badan dengan malas. Akhirnya ia terbangun. Akhirnya tidur siang juga. Hahaha. Biar aku jalan-jalan di luar. Setelah keluar dari pesawat ruang angkasa, ia melihat puluhan ribu siswa dari astral lain.
Ia langsung tercengang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian di sini? Apa kalian belum pernah melihat pesawat ruang angkasa sebelumnya? Hong Dali keluar. Hong Dali akhirnya keluar. Setelah Hong Dali akhirnya bangun dan keluar, para siswa berhenti berbicara. Sebaliknya, semua orang memusatkan perhatian pada Silver Frost. Hong Dali. Silver Frost melangkah maju dan berkata, aku ingin menantangmu. Ah, tantang aku. Hong Dali melihat sekeliling dan menyadari semua orang menunggu jawabannya. Namun, ia sangat bingung. Kenapa kau harus menantangku? Apa ada kebencian di antara kita? Setelah mendengar itu, semua orang membuka mulut mereka karena terkejut. Petik 2. Itu pertanyaan yang bagus. Sulit untuk menjawabnya. Tentu saja tidak. Silver Frost menggertakkan giginya. Apakah ada kebencian di antara kita yang membuatku menantangmu? Tidak ada kebencian. Hong Dali menatap Silver Frost dengan tatapan bertanya. Kalau tidak ada kebencian, kenapa kita harus bertarung? Aku anak yang hilang. Apa kau mau menantangku dalam hal menghambur-hamburkan harta? Sialan. Siapa sih yang berani menantangmu dalam hal pemborosan? Hong Dali. Silver Frost merasa diperlakukan seperti orang bodoh. Aku juara pertama Astral Genius Battle tahun ini. Tapi, kau tidak ikut. Karena itu, aku ingin menantangmu. Ah, kamu juara pertama. Hong Dali menatapnya lalu tersenyum dan mengepalkan tangannya. Selamat. Ayaya, seharusnya kamu bilang itu tadi. Ini pasti karena aku tidak memberimu selamat tepat waktu, karena aku pulang terlambat, kan? Juara pertama. Kamu luar biasa, baiklah, bolehkah aku pergi sekarang? Semua orang terkesiap dengan mulut ternganga lebar. Hong Dali itu pikirannya apa sih? Dia terlalu nggak peka. Bukan itu. Silver Frost merasakan amarah yang tak terjelaskan menjalar di sekujur tubuhnya. Saat melihat Hong Dali bersiap pergi, ia langsung menghentikannya. Mereka bilang karena aku belum melawanmu, juara pertamaku tidak sah. Aku sudah menunggu di sini selama setengah bulan. Aku harus menantangmu, apapun yang terjadi. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa akulah juara pertama yang sebenarnya. Oh, jawab Hong Dali sambil melihat sekeliling. Ia melihat semua orang menatapnya dengan penuh harap. Hong Dali memberi hormat resmi kepada Silver Frost. Aku mengaku kalah. Apa ini tidak apa-apa? Apa-apaan ini? Dia baru saja mengaku kalah di depan begitu banyak orang. Tak seorang pun menerima jawaban itu. Malahan, mereka malah semakin cemas sekarang, mereka tak lagi peduli dengan hasil duel. Mereka hanya penasaran, apa yang akan membuat Hong Dali ini menerima duel dengan Silver Frost. Kau, Silver Frost sangat marah hingga hampir memuntahkan 3 liter darah. Aku sudah menunggumu setengah bulan di sini. Sebagai balasan, aku hanya mendapatkan satu kalimat itu. Kau menganggapku bodoh, aku tidak peduli, kata Silver Frost keras. Apapun yang terjadi, aku harus menantangmu. Jika kau tidak menerimanya, jangan salahkan aku karena mencari masalah denganmu. Bukankah kau punya banyak antek? Bukankah kau baru saja membeli 40 budak? Jika kau tidak melawanku dengan serius, aku akan mencari masalah dengan mereka, satu persatu, sampai kau menerima. Setelah mendengar itu, senyum menghilang dari wajah Hong Dali. Dia bisa mengaku kalah. Lagi pula, dia hanyalah seorang pemboros. Yang perlu dia khawatirkan hanyalah menghambur-hamburkan dan menghabiskan uang. Menang dan kalah tak berarti baginya, lalu kenapa kalau menang? Lalu kenapa kalau kalah? Hal-hal itu tak penting. Namun, semua orang tahu bahwa Hong Dali adalah orang yang sangat protektif. Tidak masalah apa yang Anda pikirkan tentangnya. Dia tidak akan marah bahkan jika Anda memarahinya. Namun, Anda tidak bisa mengancamnya dengan teman-temannya, karena konsekuensinya akan mengerikan. Sepertinya kau serius sekali. Hong Dali mendengus. Ia melihat sekeliling dan mengerti dari sorot mata semua orang bahwa mereka ingin menyaksikan duel antara dirinya dan Silver Frost. Baiklah. Namamu Silver Frost, kan? Ia menatap Silver Frost sebelum berkata dengan nada merendahkan, sejujurnya, aku tidak ingin merendahkan diriku selevel denganmu. Siapa kau sebenarnya? Aku harus menerima tantanganmu hanya karena kau yang memintanya. Namun, karena kau bilang begitu, jangan salahkan aku. Kau bilang kau ingin mencari masalah dengan antek-antek dan budak-budakku. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mengalaminya sendiri. Setelah berkata demikian, dia berteriak keras, Loka, kemarilah. Teriakannya menggelegar dan bergema keras. Tak lama kemudian, sebuah suara maskulin terdengar menjawab. Tuan, aku di sini. Boom. Seluruh lantai bergetar. Loka sebelumnya pergi bersama Ling Xiaoyi untuk mencari kamar, tetapi ia bergegas seperti bulldozer, meninggalkan parit selebar 3 meter di tengah kerumunan sebelum berdiri di depan Hong Dali. Tuan, apa perintah Anda? Saya berjanji akan memenuhi permintaan Anda.
Setelah Loka menunjukkan kekuatannya, semua orang tanpa sadar mundur 2 langkah. Momentum tauren ini terlalu kuat. Orang ini, Hong Dali menunjuk Silver Frost. Dia bilang ingin menantangku. Loka, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dia ingin menantang sang guru. Loka kini menganggap Hong Dali setara dengan dewa alam yang paling dikaguminya. Oleh karena itu, ketika ia mendengar ada yang ingin menantangnya, bagaimana mungkin ia menerimanya? Ia tidak peduli siapa Silver Frost itu dan langsung menjawab, kalau kau ingin menantang sang guru, kau harus melewati tim Kikas dulu. Setelah Loka berkata demikian, ia berteriak ke langit. Berkumpul di sini. Oh, la. Dalam waktu 10 detik setelah Loka selesai berteriak, 39 budak lainnya segera berkumpul di sekitar Loka seolah-olah mereka berteleportasi ke sana. Kalau kau mau menantang Tuan, Loka menatap Silver Frost. Kau harus melangkahi mayat-mayat kami. Benar sekali. Goblin Gordon mengeluarkan sebuah bom dan memainkannya untuk bersenang-senang. Kalau kau benar-benar bisa mengalahkan kami, kau masih harus menghadapi 20 antek Tuan. Hehe, kami cuma garis pertahanan pertama. Itu dia. Dwarf Lager tersenyum pada Silver Frost dan mengukur dengan tangannya sebelum berseru. Astaga, kau tinggi sekali. Tapi, jika dibandingkan dengan Tuan, kau kurang sedikit. Tim, menarik. Silver Frost menatap Loka dan yang lainnya. Orang-orang ini tampak remeh di matanya. Namun, karena Hong Dali menyetujui persyaratannya, ia tidak mempermasalahkannya. Ia hanya bertanya dengan santai, karena kalian satu tim, kalian pasti punya nama, kan? Apa nama tim kalian? Tim Kikas, jawab Loka jujur. Sang master yang memberi kami nama ini. Semua orang ternganga. Bab 1207. Semua orang terkejut. Tim Kikas. Silver Frost menggertakkan giginya begitu mendengar nama tim itu. Aku akan mengingat nama itu. Hong Dali, kapan kamu mau bertarung? Kamu bisa atur waktu dan tempatnya. Waktuku sangat berharga. Hong Dali menatap Silver Frost dan tersenyum. Bagaimana sekarang? Di dunia virtual, medan perang tempat kita berada. Tidak masalah, kan? Oke. Silver Frost berbalik dan pergi. Apakah mereka langsung memulai pertarungan seperti itu? Setelah mendengar Hong Dali dengan santai memutuskan waktu dan lokasi duel, semua orang langsung bergegas menuju pesawat ruang angkasa astral mereka. Mereka harus bergegas ke dunia virtual. Cepat. Ada kabar terbaru dari Divine College. Hong Dali kembali. Duelnya melawan sang terpilih, Silver Frost, akan segera dimulai. Semuanya, pergi dan lihat. Sangat menentukan. Kita tidak boleh melewatkan acara akbar seperti itu. Kita harus pergi sekarang. Cepat, ayo. Duel Hong Dali melawan Silver Frost akan segera dimulai. Semuanya, cepat. Kalian akan ketinggalan kalau terlambat. Tak hanya para siswa dari Divine College yang menyadari hal ini, berita itu pun dengan cepat menyebar ke semua orang yang memiliki koneksi baik. Informasi ini langsung menarik perhatian semua keluarga kerajaan di seluruh bintang Senglong. Keluarga kerajaan lain dari berbagai astral yang baru-baru ini berbondong-bondong datang ke sini juga kembali ke apartemen mereka untuk memasuki dunia virtual. Cepat, ke sini. Sudah dengar. Hong Dali ini benar-benar sombong. Silver Frost menantangnya, tapi dia bilang Silver Frost harus mengalahkan tim budaknya dulu. Hahaha, tim budak. Apa mereka sama saja bunuh diri? Aku sudah dengar. Hong Dali ini memang agak arogan. Tim budaknya dibentuk dan dilatih hanya dengan ramuan. Apa gunanya mereka? Tapi, ini layak ditonton. Dugaanku, Hong Dali ini berencana menggunakan mereka untuk menguji berbagai jurus Silver Frost. Mungkin. Lagi pula, tim budak ini mungkin penuh dengan umpan meriam. Diskusi semacam itu terjadi di mana-mana. Semua orang berspekulasi mengapa Hong Dali berani meminta tim budak untuk berhadapan dengan Silver Frost. Lagi pula, selama tahap kedua pertempuran Astral Genius, Silver Frost membunuh lebih dari 300 siswa dari berbagai astral. Siapa di antara mereka yang bukan prajurit tingkat sektor bintang setelah bertahun-tahun berlatih? Pak Tua, apa yang sedang direncanakan kekasih kita? Hua Yueling menatap Silver Frost yang berdiri di arena dan mengerutkan kening. Tim budak beranggotakan 40 orang tidak akan punya peluang besar melawan Silver Frost. Ya, Silver Frost ini bukan main-main. Hong Xingyu mengangguk setuju. Lagi pula, ia tahu betul betapa kuatnya Silver Frost setelah menyaksikan semua pertarungannya baru-baru ini. Dali si bocah itu mungkin sedang menguji kekuatan Silver Frost yang sebenarnya. Lagi pula, mereka tidak pernah bertarung secara langsung. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Silver Frost. Wajar baginya untuk mengirim beberapa umpan meriam. Saat mereka berkata demikian, keributan semakin menjadi-jadi di antara kerumunan. Seseorang berteriak keras, lihat, seseorang baru saja memasuki medan perang.
Setelah mendengar itu, semua orang melihat ke dalam arena. Hanya dengan sekali pandang, semua orang langsung tercengang. Ada lebih dari 100 antek. Ada pria dan ada wanita. Mereka semua mengenakan setelan hitam. Pria-pria itu tampan, dan wanita-wanita itu cantik. Mereka berbaris dalam satu baris. Kemungkinan besar mereka adalah siswa-siswa lain dari tim Astral Shenglong, serta antek-antek Hongdali. Di samping mereka berdiri Loka dan budak-budak lain dari berbagai dimensi. Mereka berasal dari berbagai ras. Totalnya ada 40 orang, dan semuanya mengenakan baju zirah yang berkilau dan perkasa. Namun, di mana Hongdali? Mengapa tidak ada yang menemukannya? Di mana Hongdali? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Semua anteknya ada di sini, tapi di mana Hongdali? Apakah dia melarikan diri? Kenapa dia kabur? Ini dunia virtual, dia nggak akan benar-benar mati. Kurasa dia pasti lagi sibuk dengan hal lain. Mengaum. Tepat saat mereka berkata, auman naga yang menggelegar terdengar. Semua orang mengikuti sumber suara dan mata mereka langsung terbelalak. Di langit, seekor naga raksasa 5 warna yang bersinar merah, biru, putih, hijau, dan emas membumbung tinggi. Panjangnya setidaknya 2000 meter, dan ia meraung terus-menerus saat terbang. Suara mengerikan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Naga raksasa 5 warna. Itu naga raksasa 5 warna. Ya ampun, apa makhluk seperti itu benar-benar ada di alam semesta ini? Dari mana datangnya naga raksasa 5 warna ini? Dari mana Hongdali menemukan makhluk mengerikan seperti itu? Boom! Naga raksasa 5 warna itu menimbulkan kehebohan besar. Ia mengepakkan sayapnya dan menciptakan arus udara serta angin yang luar biasa kencang. Lihat! Ada seseorang berdiri di punggung naga itu. Semua orang menyipitkan mata dan melihat ke punggung naga raksasa 5 warna itu. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di sana. Di sampingnya berdiri 5 wanita. Itu Hongdali. Itu benar-benar Hongdali, seru semua orang. Semua orang tercengang melihat kedatangan Hongdali di atas punggung seekor naga raksasa. Selama 2 minggu Hongdali bermain di Azeroth, namanya dikenal oleh seluruh keluarga kerajaan Shenglong. Tak seorang pun jenius berani mengklaim lebih kuat darinya. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Level seseorang bisa ditentukan oleh kekuatan lawannya. Silver Frost, dia peringkat pertama di Astral Genius Battle, dan bahkan dia tidak bisa melawan Hongdali. Itu membuktikannya. Tak satu pun jenius muda berani bersikap arogan terhadap Hongdali. Ia benar-benar mendominasi mereka, baik dari segi reputasi maupun kekuatan. Hongdali. Hongdali. Semua orang berdiri dan bersorak. Ledakan, ledakan, ledakan. Naga raksasa 5 warna itu berhenti di udara. Kemudian, semua orang melihat seorang gadis jangkung dan gemuk menjepit Hongdali di antara lengan dan tubuhnya. Kemudian, ia melompat turun dari punggung naga itu. Petik 2 petik 2. Semua orang tercengang. Mana mungkin? Pemandangan sebesar ini, dia bahkan butuh bantuan untuk turun. Salam, Tuan Muda. Tepat saat Hongdali mendarat, semua anteknya dan para siswa dari Akademi Suci Shenglong berbaris dalam 2 baris dan memberi hormat kepada Hongdali. Halo. Hongdali mengenakan jas panjang hitamnya dengan syal putih. Ia juga mengenakan topi tinggi hitam, setelan jas hitam, dan sepatu kulit hitam. Ada juga 4 wanita cantik di belakangnya. Pemandangan itu sungguh luar biasa dan mendominasi. Tuan Muda, silakan duduk. Liang mengeluarkan kursi lipat berlapis emas dari suatu tempat dan meletakkannya di belakang Hongdali. Tentu. Hongdali melepas mantel panjang hitamnya yang bertuliskan, Dali menciptakan keajaiban, di balik punggungnya dan duduk dengan nyaman setelah menyerahkan mantel itu kepada Lin Yanwei. Kemudian, ia menatap Silver Frost dan tersenyum. Baiklah, aku di sini. Kapan kita mulai? Kau putuskan. Aku siap kapan saja. Silver Frost menatap Hongdali dengan mata yang hampir terbakar. Dia juara pertama. Dia juara pertama. Kejayaannya dicuri lagi oleh Hongdali. Bahkan penonton pun merasa kasihan padanya. Silver Frost ini sungguh malang. Setiap kali Hongdali muncul, dia langsung menjadi karakter pendukung. Benar sekali, dia seharusnya menjadi karakter utama. Di sisi lain penonton berdiri. Hehe, Hong Xingyu, menurutmu siapa yang akan menang antara Dali dan Silver Frost? Bei Mingxuan tersenyum jahat dan mengusir seorang murid dari keluarga Hong. Ia lalu duduk di sebelah Hong Xingyu dan bertanya sambil menatap medan perang. Apa, kau mau bertaruh? Hong Xingyu tersenyum. Ia merasa aneh dengan Hongdali, meskipun sepertinya Hongdali akan kalah hari ini, apapun yang terjadi. Tentu saja. Bei Mingxuan tersenyum dan berkata, karena aku di sini, kita harus bermain besar. Katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan?
Hong Xingyu tersenyum, tidak peduli. Buku rahasia yang diberikan Hong Dali padamu. Bei Mingxuan langsung mengambil barang-barang berkualitas tinggi itu. Bagaimana? Berani bertaruh? Sepertinya kau sudah merencanakan itu sejak lama, kata Hong Xingyu. Apa yang kau pertaruhkan denganku? Uang, peralatan, buku petunjuk rahasia, apapun yang kau inginkan, jawab Bei Mingxuan. Oke, 50 miliar. Hong Xingyu memberikan harga. Kesepakatan kalau kau setuju. 50 miliar untuk bertaruh pada buku rahasia yang didapat Hong Dali. Sepertinya itu tawaran yang bagus. Baiklah, kita sepakat. Bei Mingxuan langsung berdiri dan kembali ke area keluarga Bei. Di medan perang. Oke. Hong Dali duduk dengan nyaman di kursi lipatnya dan menyilangkan kaki. Aku harus lihat seperti apa dirimu kalau mau menantangku. Ini tim yang kubuat waktu aku bosan. Aku beri nama tim Kikas. Kita bicarakan tantanganmu kalau kau bisa melewati mereka dulu. Silver Frost sangat frustrasi karena harus melawan sekelompok budak. Hong Dali ini terlalu merendahkan. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia adalah penantangnya, jadi wajar saja jika ia harus menyetujui persyaratan Hong Dali. Untungnya, hanya ada 40 budak tingkat sektor bintang orde pertama. Ia hanya butuh 2 menit untuk menghadapi mereka. Aku mengerti. Silver Frost menggertakkan giginya. Ayo mulai. Yap, ayo kita mulai. Hong Dali duduk di kursinya dan menjentikkan jarinya. Loka, mulai. Lanjutkan seperti yang kita latih sebelumnya. Baik, Tuan. Tauren raksasa, Loka, melangkah maju dan mencengkeram perisainya erat-erat. Ia menunjuk Silver Frost dengan pedang besarnya. Hei, cucu. Semua orang terkejut. Silver Frost masih juara pertama di Astral Genius Battle. Juara pertama. Budak Tauren ini memanggilnya cucu. Apa-apaan, apa alam semesta akan meledak? Hal semacam ini hanya akan terjadi jika kiamat akan tiba. Ya Tuhan, mana mungkin? Apa-apaan Hong Dali ini? Bahkan budaknya berani memanggil Silver Frost cucunya. Situasinya akan semakin tak terkendali sekarang. Siapa yang bisa mentolerir itu? Tauren ini akan mati secara tragis. Aku yakin itu. Di pihak Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya tersenyum. Murid-murid lain tertawa lebih keras lagi. Hong Dali ini benar-benar iseng. Bahkan budaknya memanggil Silver Frost sebagai cucunya. Siapa yang bisa mentolerir itu? Bab 1208. Apakah Anda kecanduan? Kau berani sekali. Silver Frost mengepalkan tinjunya, dan aura di sekitarnya semakin kuat. Kalau begitu, mati saja. Setelah Silver Frost mengatakan itu, tubuhnya melesat maju. Energi di sekujur tubuhnya meledak dalam cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti matahari yang terbuat dari emas murni, menyilaukan semua orang di sekitarnya. Silver Frost sangat cepat. Rambut panjangnya menari-nari di udara, dan matanya berubah menjadi merah darah. Saat ia memukul dengan tinjunya, aliran udara besar dengan diameter lebih dari 10 meter menghancurkan setiap bangunan di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Kekuatan ini membuat semua orang yang hadir menahan napas. Meskipun mereka hanya menonton dari luar, mereka tetap merasa seolah-olah arus yang mengerikan itu akan menghancurkan mereka. Boom! Loka mengangkat perisainya tinggi-tinggi dan bersiap menghadapi serangan Silver Frost. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, tubuh besar Loka terdorong mundur lebih dari 30 meter. Bahkan perisai besar yang khusus disiapkan Hong Dali untuknya pun penyok seperti kepalan tangan. Ya Tuhan, Tauren itu bisa menahan serangan sehebat itu, seru semua orang. Tak lama kemudian, mereka menyadari ada yang tidak beres. Tidak. Meskipun Tauren itu bisa menahan serangan Silver Frost, lukanya cukup parah. Benar. Kalau begini terus, Tauren akan mati dalam 2 serangan. Mereka tidak salah. Saat ini, Loka benar-benar terguncang oleh energi yang terkandung dalam serangan Silver Frost. Energi dahsyat itu sepenuhnya menyelimuti Loka. Pekik. Tepat ketika semua orang mengkhawatirkan Loka, sebuah suara melengking terdengar. Beberapa sinar cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti Loka sepenuhnya. Loka tertawa menanggapi. Kerja bagus, saudara-saudaraku. Aku bisa menahan serangannya. Ayo pergi. Suara mendesing. Mendengar itu, para anggota tim yang bertempur jarak dekat langsung menyerbu dan menyerang Silver Frost. Meskipun mereka tidak sekuat itu, kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit tingkat sektor bintang orde pertama, mereka terlatih dengan baik dan sangat serasi. Terlebih lagi, dengan perlengkapan yang disediakan oleh Raja Iblis yang menghubungkan energi mereka, kekuatan gabungan semua orang tidak bisa dianggap remeh. Sampah tak berguna. Silver Frost mengerahkan energinya dan bergerak lincah. Ia dengan tenang dan mulus menghadapi pengepungan dari tim Kikas. Begitu melihat Loka baik-baik saja bahkan setelah terkena serangan langsung, ia menyadari bahwa ia harus menyingkirkan para penyembuh terlebih dahulu sebelum bisa membunuh Tauren itu.
Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Silver Frost mencoba mendekati para penyembuh itu, ia selalu diusir oleh mantra sihir yang tampaknya tak berujung disertai dengan suara melengking aneh. Meskipun mantra-mantra ini tidak berguna secara individual, jumlahnya terlalu banyak. Lebih penting lagi, mantra-mantra ini tidak membutuhkan waktu untuk dirapalkan. Hampir semuanya langsung aktif. Silver Frost tidak sempat memikirkan hal itu selama pertempuran. Namun, penonton sudah menyadari kejanggalan itu. Sihir instan. Semua penyihir di tim itu bisa menggunakan sihir instan. Semua orang berdiri dan berseru. Ya ampun. Dari mana Hong Dali menemukan begitu banyak penyihir instan? Mereka mungkin bukan penyihir tingkat rendah karena mereka bisa melakukan itu. Benar sekali. Bagaimana mungkin? Banyak sekali pesulap instan. Silver Frost sedang dalam masalah sekarang. Kerugian terbesar sihir dibandingkan kemampuan khusus adalah waktu yang dibutuhkan untuk melantunkan mantra. Di sisi lain, keuntungan terbesar sihir adalah konsumsi energinya yang sangat kecil dibandingkan dengan kemampuan khusus. Penyihir menggunakan energi spiritual mereka untuk berkomunikasi dengan unsur-unsur alam. Di sisi lain, pengguna kemampuan khusus mengandalkan energi dan kekuatan dalam tubuh mereka sendiri. Dengan kata lain, meskipun pengguna kemampuan khusus dapat menghasilkan kerusakan tinggi secara instan, mereka harus mengeluarkan energi yang signifikan untuk menyerang. Para penyihir tidak menghadapi masalah itu. Selama mereka bisa berkomunikasi dengan unsur-unsur alam, mereka bisa terus merapal mantra. Itulah mengapa orang-orang ini benar mengatakan bahwa Silver Frost sedang dalam masalah kali ini. Ia berhadapan dengan sekelompok besar penyihir instan dan mantra mereka yang tak ada habisnya. Ia tidak dapat menemukan satu celah pun untuk menyerang. Terlebih lagi, ada begitu banyak prajurit jarak dekat yang juga mengganggunya. Sialan. Setelah dibombardir mantra untuk waktu yang lama, Silver Frost benar-benar marah. Dia mendapat tempat pertama dalam pertempuran jenius astral, tetapi apa gunanya jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan 40 budak. Silver Frost tiba-tiba mundur lebih dari 100 meter dengan gelombang energi yang mengerikan. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur total seolah-olah mereka terjebak dalam tornado. Hati-hati, orang ini sedang mempersiapkan jurus yang ampuh. Hong Dali langsung mengingatkan mereka. Loka, bersiap. Aku bisa menahannya. Loka mengangkat perisainya. Bersamaan dengan itu, banyak sinar cahaya diarahkan ke tubuhnya, disertai suara melengking. Itu adalah mantra sihir penguat yang dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Mantra-mantra itu membuatnya lebih lincah dan lebih kuat di saat yang bersamaan. Mati. Silver Frost, setelah mengisi daya sesaat, mengirimkan seberkas energi hitam besar dari tinjunya ke arah Loka. Sinar energi itu mengerikan seolah mengandung kekuatan magis. Sepertinya apapun yang terperangkap di dalamnya akan hancur total. Lihat aku, teriak Loka sambil meletakkan perisai penghalang Leki yang dipilih khusus oleh Hong Dali untuknya di depan tubuhnya. Perisai ini dijuluki Leki Barrier Shield oleh Hong Dali. Nama aslinya adalah Sos Barrier. Perisai ini besar, kokoh, dan terbuat dari material luar biasa dengan kemampuan memperbaiki diri yang sangat baik. Selain itu, perisai ini sangat tahan lama. Sebagai perbandingan, perisai ini hampir sama dengan perisai Captain America. Boom! Sinar energi hitam menghantam perisai. Gelombang energi yang dahsyat itu memaksa seluruh tim Kikas mundur 3 langkah. Semua orang mengalami luka ringan. Namun, suara jeritan itu segera terdengar lagi. Di bawah cahaya keemasan, seluruh tim langsung pulih. Mereka berhasil menahannya. Mereka benar-benar berhasil menahan serangan Silver Frost. Semua orang tercengang. Juara kedua Astral Genius Battle, Yu Muming, kalah telak oleh jurus Silver Frost ini. Siapa sangka tim ini, yang anggota terkuatnya hanyalah seorang prajurit tingkat sektor bintang Orde kedua, mampu menahan serangan itu. Lanjutkan. Bombardir dia dengan mantra. Para penyembuh, fokuslah pada penyembuhan. Hong Dali menyilangkan kaki dan bersandar. Ia mulai menyesap minuman sambil menyaksikan pertarungan. Tang Muxin bahkan memijat bahunya dengan lembut. Itu praktis tak terkalahkan, bukan? Tim Kikas sepenuhnya mematuhi perintah Hong Dali. Para penyihir dapat mengaktifkan mantra mereka secara instan, mereka semua dilengkapi dengan permata energi, dan para prajurit jarak dekat dilengkapi dengan perlengkapan kelas atas. Apalagi yang bisa mereka katakan? Mereka langsung melanjutkan pengepungan. Sialan. Silver Frost agak lemah setelah menggunakan jurus spesial seperti itu. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan jurus itu tanpa batasan. Dia butuh waktu untuk memulihkan energi dan staminanya. Namun, kali ini dia berhasil. Loka, Sang Tauren, terlalu kuat. Dia tidak bisa menghabisinya dengan cepat. Para penyembuh dilindungi oleh para penyihir di kejauhan. Karena itu, dia hanya bisa menghadapi para prajurit kecil yang mengganggunya dengan pertarungan jarak dekat terlebih dahulu.
Berpikir sampai di titik ini, Silver Frost sengaja mengungkap kelemahannya. Lalu, ia tiba-tiba muncul di belakang seorang peri yang memegang dua belati. Silver Frost langsung menebas leher peri itu. Jika pukulan itu mengenai sasaran, peri itu pasti mati. Di saat kritis itu, Loka menunjuk Silver Frost lagi. Hei, cucu. Apa-apaan ini? Kamu kecanduan memanggilku begitu. Silver Frost menggertakkan giginya karena marah. Di saat ia lengah, peri itu diam-diam menghilang dan mundur sejauh lebih dari 50 meter. Sialan. Aku kehilangan kesempatan itu. Silver Frost menggertakkan giginya dan memburu target berikutnya. Semuanya, hati-hati. Kita di tahap kedua. Orang ini akan mencoba mengganggu para petarung jarak dekat. Hong Dali menyesap minumannya dengan santai. Semua petarung jarak dekat, pimpin dia. Larilah kalau dia mengejar kalian. Kalau dia mengejar orang lain, maju dan hajar dia. Strategi ini sangat sederhana, namun sangat praktis. Begitu saja, semua penonton menatap bingung ke arah sosok Silver Frost yang berlarian di medan perang. Namun, semua anggota pertarungan jarak dekat fokus melarikan diri. Jika Silver Frost mengejar mereka, Loka akan sesekali mengalihkan perhatiannya dengan ucapan, "Hei, cucuku." Jika dia tidak mengejar mereka, semua orang akan memprovokasinya dengan cara mereka sendiri. Beberapa datang untuk menusuknya. Beberapa membuat wajah-wajah lucu padanya dari kejauhan. Sementara itu, para penyihir terus menghujaninya dengan mantra sihir. Silver Frost benar-benar tak berdaya melawan tim ini. Astaga! Apa aku benar? Setelah 5 menit, Silver Frost bahkan tidak mendapatkan satu pun kill dari tim acak ini. Aku pasti sedang bermimpi, pasti. Tentu saja. Tim kita bahkan tak bertahan semenit pun di depannya sebelum disapu bersih. Tim ini bahkan sudah bertahan 5 menit, dan belum ada yang mati. Semua orang tercengang sementara Silver Frost sangat frustrasi. Dia sudah melawan tim sampah ini selama 5 menit. Namun, dia tidak mendapatkan satu pun kill, dan dia terus-menerus dihujani mantra sihir. Bagaimana dia bisa menerima itu? Sepertinya aku meremehkanmu. Silver Frost mengejar mereka beberapa saat lagi. Setelah menyadari usahanya sia-sia, ia segera menjauh dari kerumunan. Kemudian, ia mengeluarkan pedang besar hitam dari cincin penyimpanan luar angkasa. Ia perlahan terbang dan melayang di langit. Sinar matahari dari dunia virtual menyinari rambutnya yang panjang, dan ia tampak seperti dewa perang dengan cahaya keemasan di belakangnya. Biasanya aku tidak menggunakan pedangku. Tapi kali ini kau memaksaku untuk mencabut senjataku. Silver Frost melayang di langit dan menatap ke bawah ke arah 40 budak dari dimensi lain. Saat Silver Frost mengeluarkan pedang besar hitam ini, beberapa orang berpengetahuan segera berteriak. Pedang Silver Frost. Aku pernah melihatnya. Itu salah satu harta langka keluarga Bei. Itu perlengkapan tingkat dewa dengan cahaya ungu. Pedang emas pelangi bintang hitam. Kekuatan, plus 150, kelincahan, plus 150, refleks, plus 120. Setiap ayunan pedang dapat mengaktifkan pedang energi hitam yang luar biasa kuat yang dengan mudah menghancurkan segalanya. Memang, atribut yang kau sebutkan itu hanya pelengkap. Kekuatan sejati pedang bintang hitam ini adalah kemampuannya memanggil meteoroid raksasa untuk menyerang permukaan tanah. Itulah yang menjadikannya perlengkapan dengan kualitas tertinggi. Bab 1209. Semuanya, persiapkan diri kalian. Bos ada di langit. Pedang besar hitam milik Silver Frost memang senjata kelas atas. Bei Mingxuan secara khusus merekomendasikannya agar ia bisa mengalahkan Hong Dali. Pedang itu adalah salah satu perlengkapan terbaik yang dimiliki keluarga Bei. Memang, Bei Mingxuan hanya berani meminta Silver Frost untuk menggunakannya di dunia virtual ini. Jika mereka mencoba menggunakannya di luar, itu akan menyebabkan bencana. Aku juga ingat sekarang. Pedang besar ini dilelang dengan harga selangit, 18 miliar, di lelang astral. Ini jelas senjata dengan kualitas tertinggi. Banyak orang mengagumi kekuatan pedang bintang hitam itu. Di sisi lain, Hong Xingyu melirik Bei Mingxuan dan berkata, dia bahkan mengeluarkan pedang bintang hitam. Orang tua itu mengerahkan seluruh kemampuannya. Sepertinya dia bertekad untuk meraih kemenangan ini. Ini berbahaya. Hua Yueling memasang ekspresi muram saat menatap Silver Frost. Pedang bintang hitam bukanlah senjata biasa. Benda itu terlalu kuat. Sepertinya tim Dali akan kalah dalam pertarungan ini. Bei Mingxuan tersenyum pada Hong Xingyu. Hong Xingyu, bersiaplah untuk menyerahkan manual rahasianya, haha. Jangan terlalu cepat merayakannya, kata Hong Xingyu. Hasilnya belum diputuskan. Semua orang khawatir pada Hong Dali, tetapi Hong Dali benar-benar tenang di medan perang. Oh, apakah ini tahap ketiga? Hong Dali menatap Silver Frost di langit dan memerintahkan timnya seolah-olah mereka sedang melawan bos. Semuanya, bersiaplah. Bos ada di langit. Para penyihir,
serahkan semua yang kalian punya padanya. Para petarung jarak dekat bisa bersiap untuk mengeluarkan senjata-senjata besar. Roger. Semua orang tertawa. Kemudian, para prajurit jarak dekat masing-masing mengeluarkan setumpuk besar bom. Bom-bom ini adalah yang Hong Dali dengar dari Goblin Gordon di laboratorium Lin Chuyin. Semuanya sekarang menjadi item berkekuatan penuh. Efeknya jauh lebih baik. Bom Goblin Kamikaze itu hanya menggunakan 1/10.000 daya ledak sebenarnya, tapi seluruh Storm City mendengar suara ledakannya. Sekarang setelah daya ledaknya penuh. Hehehehe. Bom. Silver Frost tidak tahu itu. Ia menatap Loka dan yang lainnya dengan merendahkan. Menurutmu hal-hal seperti itu akan berpengaruh padaku? Kenapa kau tidak mencari tahu saja? Hong Dali tersenyum tanpa peduli. Ia menjentikkan jarinya. Ayo kita mulai. Uji seberapa kuat bom-bom ini. Semuanya, bersiap. Loka mengangkat bom dan mengarahkannya ke Silver Frost. Tembak di lubang. Suara desisan. Setelah mereka mendengar teriakan Loka, semua orang di tim melemparkan bom Goblin Kamikaze mereka ke Silver Frost. BOOMMM. Ledakan dahsyat itu tiba. Ledakan energi raksasa itu hampir bisa dibandingkan dengan ledakan bom nuklir mini. Meskipun medan gaya kompresi atribut diterapkan di medan perang ini, semua yang berada dalam radius 100 meter dari Silver Frost tetap hancur total. Semua penonton tercengang. Mana mungkin, itu juga berhasil. Bom yang mengerikan. Kalau itu orang lain, mereka mungkin sudah mati karena ledakan itu, kan? Bisakah Silver Frost bertahan dari ledakan itu? Hong Dali ini benar-benar kuat. Dia mempersiapkan segalanya. Setelah beberapa ledakan, asap perlahan menghilang. Silver Frost, yang sebelumnya berpakaian putih dengan gagah, kini berdebu dan kotor di sekujur tubuhnya. Lagi pula, ledakan-ledakan di sekelilingnya barusan benar-benar nyata. Meskipun ia menggunakan pertahanan terkuatnya untuk melindungi nyawanya dari ledakan-ledakan itu, pakaiannya tak mampu bertahan. Setelah ronde itu, ia kini tampak seperti pengemis. Sialan, sialan. Silver Frost sangat marah sampai hampir gila. Dia harus menderita di tangan Hong Dali setiap saat. Setiap saat. Bagaimana dia bisa menerima itu? Mati. Kalian semua, mati. Silver Frost murka sambil mengayunkan pedang besar di tangannya. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arah tim Kikas. Biasanya, pedang energi tidak berwarna dan tidak berbentuk. Namun, pedang energi Black Star Sword ini semuanya berwarna hitam. Dalam sekejap, ratusan pedang energi dihasilkan oleh Silver Frost. Aura destruktif mereka sangat mengerikan. Pedang energi hitam yang menggemparkan bumi tampak seperti akan menghancurkan seluruh medan perang ini. Semua orang yang menonton merasa seperti kiamat akan tiba dan dunia akan berakhir dengan serangan itu. Namun, tim Kikas dengan tenang berbaris dalam satu kolom lurus. Mereka semua bersembunyi di belakang Loka dan mengabaikan tindakan Silver Frost. Meskipun bersembunyi, mereka terus-menerus melemparkan bom ke arah Silver Frost. Bom, sihir, benturan energi tak berujung terjadi. Pertahanan Loka sudah cukup kokoh. Lebih penting lagi, perisai pemberian Hong Dali kepadanya diperkuat secara khusus oleh Raja Iblis. Siapakah Raja Iblis? Dia adalah pemimpin dimensi iblis. Sang terpilih terkuat di seluruh dimensi. Bagaimana mungkin sesuatu yang dia tingkatkan tidak efektif? Untuk mengasah tim ini, Raja Iblis bahkan memurnikan sekitar 1/10.000 otaknya sendiri untuk meningkatkan perisai ini. Kalau tidak, mengapa Hong Dali dengan tenang menugaskan Loka dan yang lainnya untuk menerima tantangan Silver Frost? Ya Tuhan! Mereka bahkan bisa menahan serangan-serangan itu. Semua orang menatap dengan bingung. Itu terlalu gila. Tim itu sangat percaya pada Tauren. Kalau aku, mungkin aku tidak akan berani melakukan itu. Mereka mempercayakan seluruh nyawa tim kepadanya. Ya, kalau dia mati, seluruh tim juga musnah. Tapi kalau kau kabur, kematianmu akan lebih tragis lagi. Sepertinya Silver Frost sedang dalam masalah kali ini. Dia mungkin harus segera menggunakan alamnya, kan? Semua orang mendiskusikan situasi tersebut sementara Silver Frost merasa putus asa. Perisai apa ini? Silver Frost menatap perisai Loka di kejauhan dan menggertakkan giginya dengan marah. Sepertinya aku hampir tidak punya peluang untuk membunuh siapapun jika aku tidak menyingkirkan Tauren itu. Pedang bintang hitam memang senjata kelas atas. Namun, berdasarkan tren saat ini, perisai Tauren Loka sama hebatnya dengan pedang bintang hitam. Pedang energi pedang bintang hitam tidak mampu menembus pertahanannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan alamku. Silver Frost menggertakkan giginya. Kalau aku biarkan ini terus berlanjut, aku akan semakin kehilangan muka. Silver Frost benar. Apa statusnya? Juara pertama Astral Genius Battle. Namun, dia kini tak berdaya melawan tim budak acak yang dibentuk oleh Hong Dali. Bagaimana mungkin dia menerima itu? Namun,
ia tak bisa berbuat apa-apa. Anggota tim terlalu patuh. Mereka melakukan semua yang diminta Hong Dali. Terlebih lagi, pertahanan Tauren Loka yang memimpin tim itu terlalu kuat. Pria itu tidak punya kemampuan menyerang. Namun, ia bisa menahan serangan dengan sangat baik. Sungguh tidak adil. Tim ini sungguh mengejutkan dan luar biasa, seru beberapa orang. Saya perkirakan perisai Tauren akan terjual setidaknya 20 miliar dolar. Pertahanan itu sangat kuat. Bahkan pedang bintang hitam pun tak mampu menembusnya. Memang, aku penasaran dari mana Hong Dali mendapatkan perisai sekuat itu. Aku tidak sabar lagi. Silver Frost mulai tidak sabar. Ia menyimpan pedang bintang hitamnya dan menarik napas dalam-dalam. Awalnya, alamku seharusnya diserahkan kepada Gu Feifei. Namun, melihat situasi saat ini. Sambil berkata begitu, ia perlahan turun ke tanah. Lalu, matanya tiba-tiba memerah. Swoosh! Kabut merah darah tak berujung menyebar di udara. Tubuh Silver Frost perlahan menghilang. Itulah alamnya. Silver Frost akhirnya menggunakan alamnya. Yu Muming menarik napas dalam-dalam sambil memperhatikan kabut darah yang menyebar. Lalu, ia tiba-tiba berdiri. Aku kalah oleh jurus itu. Aku penasaran bagaimana Hong Dali akan memerintahkan timnya untuk bertahan hidup. Alam darah Silver Frost sangatlah kuat. Kabut darah menyebar di udara. Begitu menyentuh seseorang, Silver Frost akan langsung muncul di belakang mereka dan membunuh mereka dalam satu serangan. Yang paling menyebalkan, Silver Frost tidak memiliki wujud fisik di alam ini. Semua serangan tidak berguna melawannya. Sepertinya mereka dalam masalah. Kong menatap medan perang dan mengangguk. Silver Frost sangat mahir mengendalikan alamnya. Kurasa pemenangnya akan segera ditentukan. Di sisi lain, hahaha, Hong Xingyu, harus kuakui Hong Dali memang cukup mengesankan. Tapi, Bei Mingxuan menatap medan perang dengan senyum puas. Silver Frost sudah menggunakan alamnya. Hasilnya sudah ditentukan. Siapkan buku panduan rahasiamu. Haha, benarkah? Hong Xingyu menyipitkan mata. Kita tunggu saja sampai hasilnya benar-benar diputuskan. Kau merayakannya terlalu cepat. Ini tahap keempat, kan? Hong Dali sama sekali tidak panik saat melihat kabut darah yang dilepaskan Silver Frost. Ia hanya menginstruksikan anggota timnya. Semuanya, lari. Jangan biarkan kabut darah menyentuh kalian. Swoosh! Begitu mendengar instruksi Hong Dali, seluruh tim kikas berpencar dan lari ke segala arah. Mereka semua sangat cepat dan langsung mundur ratusan meter ke segala arah. Mereka menyebar. Bagus. Hong Xingyu menepuk pahanya. Tim ini beranggotakan 40 orang. Karena mereka semua tersebar, Silver Frost harus mengeluarkan banyak energi hanya untuk mendapatkan satu kill. Haha. Pak Tua, jangan merayakan terlalu cepat, kata Bei Mingxuan tenang. Dia hanya perlu menyingkirkan banteng itu. Yang lainnya sudah mati dan menunggu untuk dieksekusi. Seperti yang diduga, hampir tepat pada waktunya, Blood Realm milik Silver Frost mengejar Loka. Begitu Tauren itu mati, tak akan ada lagi yang bisa menahan seranganku. Aku yakin sekali bisa mengakhiri pertarungan dalam 3 menit. Silver Frost mengejar Loka yang bersembunyi di alam. Dia bergerak sangat cepat. Dalam beberapa saat, jarak di antara mereka berdua hanya sekitar 50 meter. Celah itu hampir seketika tertutup. Begitu Loka tertangkap, dia pasti sudah mati. Bab 1210. Aku hanya akan menguburmu dengan uang. Krisis sudah di ambang pintu. Perhatian semua orang tertuju pada Loka yang melarikan diri. Bagaimanapun juga, Loka, paling banter, hanyalah seorang prajurit tingkat sektor bintang Orde Pertama. Di sisi lain, Silver Frost adalah prajurit puncak sektor bintang yang solid. Meskipun medan gaya kompresi atribut sedang aktif, meskipun atribut tubuh mereka serupa, alam Silver Frost tidak bisa diabaikan. Fei. Hong Dali menatap kabut darah dengan ekspresi bingung dan bertanya pada Gu Fei. Kabut apa itu yang diciptakan oleh Silver Frost? Kelihatannya sangat kuat. Lihat itu, semua pohon di sekitarnya layu. Hong Dali benar. Sepertinya seluruh energi dunia sedang dipanggil ke arah Silver Frost, kemanapun kabut darahnya lewat. Kemanapun kabut darah itu lewat, sinar cahaya meredup, suhu turun, bebatuan runtuh, dan tanaman layu. Pohon-pohon berusia seabad menggugurkan semua daunnya dan mengering sepenuhnya. Bahkan sungai di dekatnya pun terhisap kering oleh kabut darah, sehingga dasar sungai yang tandus pun tersingkap. Kekuatan alam Silver Frost memang luar biasa kuatnya. Itu wilayahnya. Gu Fei serius untuk pertama kalinya. Silver Frost ini memang kuat. Dia sangat familiar dengan kendali atas wilayahnya. Sepertinya Loka akan kesulitan kabur kali ini. Bahkan Gu Fei yang hampir tak terkalahkan pun mengatakan itu. Sepertinya Silver Frost benar-benar mengerahkan segalanya. Alam. Hong Dali menyentuh dagunya. Lalu,
Apakah ada kelemahan di alam? Kulihat Silver Frost menghilang. Apakah dia menghilang ke alamnya sendiri? Alam tidak punya kelemahan besar. Kelemahan kecil selalu bergantung pada skenario. Gu Feifei menggelengkan kepalanya. Kecuali kau melawannya langsung dan memeriksa alam itu sendiri, kau tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Alam. Itu adalah panggung yang paling didambakan bagi para terpilih. Bisa dibilang, setiap terpilih akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan begitu ia menemukan alamnya. Jika kelemahan mereka begitu mudah terungkap, mereka tidak perlu bertarung lagi. Begitu. Kalau begitu, aku harus memikirkannya. Hong Dali menyentuh dagunya dan tiba-tiba memberi perintah. Goblin Gordon, apa kau membawa Goblin Shatter Star Bomb pamungkas itu? Tak lama kemudian, ia mendengar suara Gordon dari komunikator. Ya, Tuan. Ada apa? Apakah Anda meminta saya menjadi pelaku bom bunuh diri? Ya Tuhan, itu akan jadi hal paling menarik yang bisa dilakukan di dunia virtual. Bagaimana mungkin tidak menarik? Kamu tidak akan benar-benar mati. Hentikan omong kosongmu. Hong Dali tersenyum. Minta Ere menggunakan mantra sihir penguat angin untuk melemparkan bom ke sana. Kita akan menguji ledakannya dan melihat efeknya. Baik, Guru. Tidak masalah, jawab Gordon. Di antara penonton, banyak sekali orang yang memperhatikan gerakan Loka. Tiba-tiba, seseorang berteriak, cepat, lihat, apa itu? Goblin itu, sepertinya dia baru saja mengeluarkan sesuatu yang mengesankan. Teriakannya langsung menarik perhatian semua orang. Begitu mereka mengalihkan pandangan ke Goblin itu, mereka semua langsung tercengang. Goblin Gordon tingginya hanya sekitar 1,2 meter. Dia sangat kecil. Namun, dia mengeluarkan bom raksasa berdiameter lebih dari 1,5 meter. Bom itu sepenuhnya terbungkus logam, dan juga ditutupi dengan berbagai macam alat ukur. Kelihatannya sangat mengerikan. Ya ampun. Mana mungkin? Di mana dia menemukan bom sebesar itu? Semua orang menatap dengan bingung. Bom-bom sebelumnya saja sudah mengerikan. Yang ini jelas terlihat jauh lebih kuat. Apakah dia akan menghancurkan seluruh medan perang? Goblin Gordon berteriak keras, sini, berikan mantra sihir angin pada bayi besarku. Aku akan mengirimnya untuk uji ledakan. Oke, tidak masalah. Ere mengangguk. Kemudian, bom raksasa itu perlahan melayang, disertai beberapa suara melengking. Ini adalah mantra sihir berbasis angin yang paling sederhana, skill mengambang, dan menjadi sangat berguna. Hei, sobat. Coba si besar itu. Gordon tertawa dan mengangkat bom besar itu sebelum melemparkannya langsung ke kabut darah. Di saat yang sama, ia tak lupa berteriak ke komunikatornya. Tauren, si besar itu datang. Hati-hati. Haha. Kabut darah Silver Frost telah menyebar ke area yang sangat luas, dengan diameter lebih dari 600 meter. Terlebih lagi, kabut ini masih mengejar Loka dengan cepat. Pengejaran masih berlangsung hanya karena Loka menerima mantra peningkatan sihir gaya angin dari pertempuran sebelumnya. Jika dia tidak memiliki peningkatan kecepatan dan kelincahan ini, dia mungkin sudah terperangkap kabut dan dibunuh oleh Silver Frost sejak lama. Tauren, aku akan lihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Silver Frost menatap tajam sosok Loka saat dia mempersempit jarak di antara mereka. Alam darahnya sangat kuat. Namun, salah satu kelemahannya adalah ia lebih cocok untuk pertempuran, bukan pengejaran. Silver Frost hampir tak terkalahkan dalam pertempuran di dalam kabut darah. Namun, jika lawannya cukup cepat, akan sulit baginya untuk mengejar mereka. Secepat apapun kabut bergerak, ia tetap memiliki batasnya. Tepat saat Silver Frost memikirkannya, ia tiba-tiba merasakan mantra sihir ringan di atas kepalanya. Saat ia sedang memikirkan mantra apa itu, sebuah bom raksasa seukuran tangki air tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar. Bom bintang Goblin Shatter meledak. Awan jamur yang indah perlahan membubung, berdiameter lebih dari 2000 meter. Awan itu menyerap seluruh kabut darah Silver Frost. Setiap bangunan di medan perang musnah tanpa jejak. Gelombang kejut yang tak berujung mengirimkan gelombang pasir dan debu yang mengerikan ke langit dan ke seluruh medan perang. Suara-suara menghilang sepenuhnya. Udara berubah menjadi hampa. Gelombang kejut yang mengerikan terus menyebar. Bahkan Tauren Loka, yang mengangkat perisainya, masih terhempas oleh gelombang kejut yang dahsyat itu. Ia tak lagi terlihat. Kekuatan yang mengerikan. Gordon dan Lin Chuyin. Mereka berdua menciptakan bom bintang pecah goblin ini bersama-sama, dan kekuatannya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Lagi pula, tempat ini dilindungi oleh medan gaya kompresi atribut. Untuk apa medan gaya kompresi atribut digunakan? Medan gaya ini digunakan untuk mencegah prajurit yang terlalu kuat menyebabkan kerusakan permanen pada planet. Oleh karena itu, manusia dan senjata sama-sama ditekan dan dilemahkan oleh medan gaya kompresi atribut.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika bom bintang pecah goblin milik Gordon tidak meledak di bintang Shenlong, maka bom itu dapat menyebabkan bencana besar di planet manapun. Kekuatan murni yang terkandung dalam ledakan itu dapat dibandingkan dengan bom atom. Hasilnya sekarang benar-benar membuktikan kekuatan bom ini. Meledak. Akhirnya meledak. Kira-kira apa hasilnya kali ini? Di tribun penonton, semua orang mengepalkan tangan dan bertanya-tanya bagaimana Silver Frost yang dahsyat akan bertahan menghadapi ledakan seperti itu. Cepat! Lihat, Silver Frost muncul, teriak seseorang. Seketika, semua orang melihat ke arah pusat ledakan. Alam darah telah runtuh. Tubuh Silver Frost muncul kembali di hadapan semua orang. Silver Frost kotor dan berdebu di mana-mana. Pakaiannya compang camping, dan ia tergeletak di tanah. Ia bahkan tak punya tenaga untuk berdiri lagi. Ia terengah-engah. Meskipun ledakan itu tidak langsung membunuhnya, ia tetap terluka parah. Ya Tuhan, aku pasti bermimpi. Apa Hong Dali benar-benar menang? Dia mengalahkan Silver Frost. Mustahil. Silver Frost juara pertama di Astral Genius Battle. Dia kalah begitu saja. Semua orang mendesah. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi rasa penasaran, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Biasanya, dalam situasi seperti ini, tim Kikas Hong Dali seharusnya langsung menghabisinya. Namun, jelas Hong Dali tidak akan melakukan itu. Karena dia orang yang sangat berhati-hati. Semuanya, tidak perlu terburu-buru. Melihat anggota tim siap menghabisi, Hong Dali melambaikan tangannya dan berkata perlahan, hati-hati, bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpaksa. Gordon, apa kau masih punya bom bintang Goblin Shatter? Gunakan satu lagi. Ingat ini, kecuali musuhmu dipastikan mati total, kau tidak boleh gegabah. Yang kumaksud dengan dipastikan mati total adalah jika musuhmu telah berubah menjadi debu. Hanya itu yang cukup. Dimengerti. Gordon mengeluarkan bom besar lainnya dengan penuh semangat. Tuan, kapan aku harus meledakkannya? Dasar. Kamu nggak tahu malu. Nggak tahu malu banget. Silver Frost sudah meledak sampai sejauh itu, tapi Hong Dali masih saja berhati-hati meminta budaknya untuk melempar bom lagi. Bom itu pasti sangat mahal biaya pembuatannya. Apa dia tidak peduli dengan uangnya? Pemikiran semua orang masuk akal. Bom ini memang menghabiskan biaya pembuatan yang cukup besar, sekitar 20 juta dolar Shenlong untuk setiap bom. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hong Dali memang kaya raya. Ia benar-benar kaya raya. 20 juta dolar tidak berarti baginya. Meskipun ia sebenarnya tidak perlu menghabiskan sumber daya tersebut di dunia virtual ini, Hong Dali tidak akan pernah ragu menggunakan barang-barang ini untuk mengubur musuh-musuhnya di dunia nyata. Biasanya, ketika orang berbicara tentang membunuh orang lain dengan cara menguburnya dalam uang, mereka bermaksud itu sebagai lelucon. Akan tetapi, jika menyangkut Hong Dali, itu jelas bukan lelucon. Aku akan membunuhmu dengan menguburmu dalam uang. Apa yang akan kau lakukan? Gigit aku. Silver Frost benar-benar putus asa kali ini. Awalnya ia berencana menunggu sampai tim Kikas mendatanginya untuk serangan kejutan. Serangannya akan tak terduga dan dari jarak dekat. Setelah ia menyingkirkan tauren yang menyebalkan itu, ia akan sangat yakin bisa membunuh semua orang dengan mudah. Namun, begitu ia melihat goblin itu mengeluarkan bom besar lainnya, Silver Frost tahu bahwa ia kalah. Ia kalah telak dan total. Jangan ledakkan aku. Aku mengaku kalah. Silver Frost terdiam saat ia terbaring di tanah. Ia mendengar bel berbunyi, ia mengaku kalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.